masker. Oh masker, nggak ada masker. Pakai bajumu tuh. Kayak ISIS kau bikin ISIS. Oh, ngecek. Ini orangnya. Ada dia mencari. Pengecut bang. Awak aja diceramahinya sama dia. Sekolah pendek. Ini orangnya nggak berani kan ngomong. Soalnya gini bang, aku di kedai bang. Kan kami ada kedai nih, satu kedai tua, satu kedai biasa kan. Jadi karena awak viral lah kan. Jadi ada yang sok pintar, ada yang sok yes sok oke. Coba kau naik dulu ke atas nih, kau rasakan sensasi deg-degannya. Jangan cuma ngomong aja. Iya bang. Woi bro, bentar bang. Oh takut dia nanti nampak mukanya bang. Ku buka baju untukmu. Kemana? Buka baju tuh. Awas itu kawan bang Suruh pakai helm. Berani kau? Nah, aku kalau ada pertanyaan dia aku sampaikan ke kau itu aja. Oh, Kau udah berarti kau berani belakang kau. Iya. Gak boleh kau gitu. Apa kata bang? Ku kasih nanti pertanyaan dari belakang. Aku yang ngomong. Aku lah yang ketangkap nanti sama orang. Otak nggak ada nih kadang nih. Pertanyaan diskusi. Diskusi kau ngomong langsung. Ya apa? Gila kau. Itulah. Ada dua di sini datang. Iya. Gimana? Iya, nanti kalau udah siap baru kita diskusi. 3 orang kita sini mualaf ketiga dibikin nanti awas kalian gue. Kalau lebih baik ngomong kalian. Kau mau ngomong enggak? Ngomong enggak? Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah guru kami. Semoga sehat selalu, lancar dalam menjelaskan sesuatu. Semoga mereka tertarik guru kami. Kami selalu mendoakan guru kami Bang Juma sehat selalu, terus untuk membentengi umat Islam dari permutaratan. Itu aja guru kami. Sehat selalu. Makasih Ya, bang, kami makasih. turun. Siap. Assalamualaikum guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Yudas Itu Makabi. baby suruh temennya pakai helm aja biar gak ketahuan debat sama bang Zumanya. Oke bang, turun ya bang. Siap. Hercules. Tolong yang muslim tahan diri dulu ya. Halo saudara Hercules, semangat malam. Malam Bang Juma. Maaf Bang Malam Juma. Kepencet ini, saya muslim. Maaf. Baik bang, baik. Makasih. Saudara-saudara non muslim, silakan naik bantu saudara baby karena dia udah mulai ketakutan ini. Udah mulai lari dia. Karena saya takut, bang. Takut sama maminya maksudku. Iya sih. Nah makanya. Anak mami dia ini teman-teman. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ada itu yang semalam itu yang dari Medan juga. Assalamualaikum Ustaz. Oh mama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nanya satu hal nggak Ustaz? Satu Apa aja. pula ini? Dari kemarin. Hei buangi. Nggak nyambung juga onaknya. Silakan saudara non muslim. Halo, Ajukan permintaan. Halo. ada suara nggak? Ada Katolik Protestan. Ini ada Halo? suara nggak? Enggak ada. Halo, ada suara nggak di sini? Ada suara? Katolik Protestan bang. Nggak ada suara. Katolik atau Protestan ini? Halo. Halo abang. Halo, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Bang, Halo saudara, semangat malam. Halo. Halo.
Halo? 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 Tes. Bang, Ya. mau ngomong bentar. Dibilang kawanku ini ibaratnya ada waktunya nanti dia ngomong samamu gitu. Jangan sekarang, dia lagi posisi lagi Oh iya, baik, baik, nanti baik. kena ketawain lagi samamu kan gitu. Aku susah aku, jadi harus baik-baik betul-betul kalau aku naik ke atas nih. Jangan agak-agak yang gini-gini dah. Kayak semalam itu. Kalau yang kayak gini nih, udahlah, rusak kita, kan gitu. Memang Iya juga itu sih. itulah kawanku yang membilang sama aku. Ibaratnya kalau nggak ada data kau katanya, nggak usah naik katanya. Ya, Dia itu mau memang ngomong sama begitu. kamu, nanti lah, lanjut dulu bang. Oke, oke. Nanti pas dia lagi banyak data baru naik. Halo, selamat malam. Halo. Ini keturunan Nabi Syekh semua ini ya. Buka kameranya bang, kalau mau diskusi silakan bang. Cuma kamu nih keturunan Nabi Syekh ya, cuma. Nabi seks maksudnya apa itu? Nabi yang biasa terima ayat hanya untuk kebutuhan seksualnya. Maksudnya? Begitu pingin istri orang turun wahyu untuk ngentot, kan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anak yang Sampai tahu dan segitunya. nikah itu kan memang bagaimana kamu ikuti teladan Nabi kamu yang moral kayak gitu, cuma kamu keluar kamu tidak tahu malu cuma. Sekarang kalau Anda berbicara seperti itu, siapa kitab suci yang kemudian dibuat seperti kitab suci harus gay? Itu Kamu dulu. jangan ngomong ke situ Juma, kamu itu Siapa otak itu rumah kamu taruh di ibadah? pangkat lobang kamu Juma, weh. Ya. Rumah ibadah mana Gimana? yang biasa Kamu taruh dinikahkan otak laki kau sama di pantat. laki? Jangan menghina begitu, bos. Jangan kau menghujat Menghinanya seperti lebih itu. daripada kau menghina orang itu lebih. Makanya malam saya naik ini mau menghina. Loh, saya menghina apa? Kalau bersembalin di bersemuin di balik itu masker tak ibau itu yang Saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya bicara ribuan pakai itu. dalil gitu. Cuma goblok kau, Uma. Kau kenapa? Kau kenapa? bos? Kau kenapa? Kau kenapa? Tiap malam teriak-teriak kayak goblok. Ya. Kalau kamu tidak mau berdiskusi, jangan ke sini. Ini cuma koman Kalau untuk ikut- diskusi lintas agama. Kamu itu supaya dia mau istri orang langsung turun wahyu untuk ngentot. Kau tahu nggak? Bisa buktikan dalilnya. Kau buka aja Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Karena begini, Bung. Enggak, Dulu jangan itu kau panggil saya Bung. Jangan kau panggil saya Bung. Panggil aja namaku. Kau tunjukkan ayatnya yang kau sebut tadi. panggil Bacakan. kamu setan. Boleh, boleh. Nah, Boleh. ya, Sekarang setan. kau tunjukkan ayatnya tadi yang kau sebut tadi tuh. Al-Hasad 37. Apa bunyinya di situ? Loh, masa kamu nggak tahu? Kenapa kamu Lah, kalau kamu kamu yang nggak tahu menuduh. ayatnya, kamu jangan Kau yang menuduh. jangkut. Ya. Kamu menuduh. Kau yang menuduh. Oke. Silakan kau dalilkan. Santai. Saya sangat santai. Saya sangat santai. Iya, karena orang mau menghujat Nabi saya itu tidak ada celah, sehingga untuk menghujat dia harus diberikan, mereka harus ngarang-ngarang cerita gitu. Kalau tuduhan itu benar terhadap Nabiku Nabi Muhammad, maka ajarannya tidak akan sampai 1400 tahun bertahan. Bahkan dia untuk hidup di tengah-tengah bangsa yang beringas aja itu tidak mungkin bisa. Nabiku Muhammad itu adalah penyempurna akhlak manusia. Beliaulah manusia yang paling sempurna akhlaknya di atas muka bumi ini. Jadi kalau orang Kristen seperti tadi yang oknum, itu hanya mendengarkan orang-orang yang membenci Nabi kami dari sesuatu yang tidak ada sumbernya. Gitu. Nabiku lah yang mengajarkan akhlak itu. Makanya orang-orang pada saat beliau meninggal,
orang sejazirah Arab tidak mau mayatnya dikuburkan. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Belum ada orang di atas muka bumi ini meninggal secinta-cintanya orang tua kepada anaknya. Belum ada orang tua yang mau anaknya mayatnya tinggal di rumahnya. Nabi Muhammad sejazirah Arab tidak ada yang mau mayatnya ditinggalkan oleh mayat. Padahal sudah tak ada roh. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad, nanti hari ketiga baru dikuburkan mayatnya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, saking cintanya. Datang orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa baca Quran, hanya bisa menghujat dan menista beliau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke, silakan. Saudara Wi, semangat malam. Halo Saudara Wi. Ini 21 permintaan. Banyak kali nih. Coba diperiksa teman-teman non-muslim. Diperiksa dulu. Kelihatannya kalian minta permintaan tanpa disadari deh. Dibatalkan dulu kawan. Halo, semangat malam. Ini Islam, rata-rata Islam nih yang minta. Dibatalkan ya teman-teman ya. Boleh ya. Halo, semangat malam. Iya bang. Katolik Protestan. Saksi Yehova bang. Saksi Yehova. Oke, silakan. Saudara Aries. Mau nanya bang, Yohanes 17 nomor 3 nih saya masih bingung bang. Bentar, sabar. Saudara Aries. Ya. Katolik Protestan. Islam bang. Ada yang ingin disampaikan bang? Ada yang ingin disampaikan? Ada bang. Apa itu? Kau nanti dia pertanyaan ada jawaban. Gini bang. Jangan tangkap awak ya. Awak cuma menyampaikan pertanyaan orang. Kan gitu. Ya. Gini bang. Dia kawanku ini menanya. Kok Nabi Muhammad itu wajahnya tidak bisa dilihat? Digambarkan. Tidak bisa digambarkan lah wajah Nabi Muhammad. Tapi kalau wajah istri-istrinya bisa. Kenapa bang? Halo, Assalamualaikum. Di mana Apa itu? alasannya, Bang? Gambar istrinya di mana? Ibaratnya istrinya. menggambarkan wujud wajahnya gitu bang. Iya, di mana bisa kita lihat gambar bini beliau? Bini nggak bisa dilihat katanya. Kau gimana? Justru ya banyak bininya. Kenapa orang nggak bisa? Kan banyak bininya. Justru orang kelihatan kan. Oh, maksudnya gini bang. Istrinya Muhammad kan 9. Itu sesama istri. Oh pusing nggak bang? Sabar ya bang ya. Siap. Jadi gini bang, istri Muhammad kan 9. Ini bukan menista agama, bukan. Ini kata teman aku nih. Istri Muhammad kan 9. Sesama istri dia tahu bahwasannya dia ini istrinya Muhammad. Tapi kenapa orang yang penganut agama Muslim tidak tahu wujud rupa, termasuk istrinya, wujud rupa wajah Muhammad ini bang? Coba kasih penjelasan. Kata siapa? Nabi Muhammad itu pada zamannya nggak pakai masker kayak saya. Nabi Muhammad nampak wajahnya. Kepada semua orang beliau menampakkan wajah. Kau dengar nih? Semua orang pada zamannya kemana Nabi Muhammad ke situ dia punya wajah ada nampak kelihatan. Cuman kenapa tidak ada gambar Nabi Muhammad? Karena tidak ada orang yang mampu merekayasa kebohongan tentang beliau.
Pada zamannya belum ada fotografer. Nggak ada fotografer. Nggak ada kamera. zaman itu. 1400 tahun lalu mana ada foto, mana kamera. Ketika hari ini ada orang melukis wajah beliau, itu kebohongan. Karena wajahnya tidak seperti itu. Yesus aja nih, di setiap negara fotonya beda. Sekarang kalau ditanya, saudara Kristen, mana foto Yesus yang sesungguhnya? Nggak ada yang bisa tunjukkan. Nah sekarang foto Yesus banyak dihina-hina sama orang. Kami nggak mau Nabi kami juga diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad suci dari hal-hal seperti itu. Sedangkan tidak ada fotonya aja, tengoklah penghujatan orang terhadap dirinya. Apalagi kalau ada fotonya. Lagian kalau ada fotonya bagaimana ceritanya? Ada foto 1400 tahun silam. Kami tidak mau, di Islam itu tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, yang tidak seperti dengan fakta di lapangan gitu. Begitu abangku. Jadi demi menjaga kesucian beliau, ya kami tidak merekayasa gambar beliau bahwa begini wajahnya, nggak ada itu. Nggak ada. Nah, sementara kalian bingung sendiri yang mana foto aslinya Yesus coba. Artinya rekayasa kan? Nah, kalau kami, Nabi kami nggak boleh kami rekayasa gitu. Ya paling kalau orang mau menghujat kayak tadi, menghujat tanpa ilmu gitu, menceritakan Nabi Muhammad sesuatu yang tidak benar. Halo, semangat malam. Semangat malam juga. Katolik Protestan abang. Ya. Silakan buka kamera abang. Silakan. Silakan. Ya. Sorry. Buka kameranya bang. Silakan. Silakan bersana Diki. Buka kamera. Kebur lagi. Sorry ya bang, agak pusing dia ngasih pertanyaan sama aku bang, agak nggak jelas. Tunggu disimpannya Langsung. betul dulu, besok ku datangi kau ke atas lagi. Malam Bang Juma, salam kenal Malam juga. semua. Siap. Ya, Dari agama mana abang? kenal saya dengan Cuan Bang. Kalau saya sih, saya Kristen Bang. Saya sih Oke. yang akan tanya secara umum ya Bang ya. Iya, Ya. buka kameranya Itu boleh Bang ya, silakan. nanya ya Bang. Iya, buka kameranya silakan. Tunggu sebentar. Iya. Iya. Bentar nih, bentar aku buka. Udah ya? Udah Dah. belum? Nah, oke Bang. Jadi gini Bang, saya akan nanya Bang, kalau menurut pendapat saya Bang ya, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik Bang ya. Secara umum menurut pandangan Abang, kalau menurut saya agama itu ikut-ikutan Bang. Orang yang lahir di keluarga Islam, orang yang Hindu. Nah, jadi yang saya pingin tuh seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan tiap-tiap orang kan artinya mungkin dia kan itu agamanya Islam, itu seperti abang nih, oh kamu agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha, harus punya rasa care misalkan. Kenapa harus Islam? Nah yang saya lihat itu yang secara umum semacam gimana ya? Oh agama gua paling bagus, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha. Nah mestinya kan argumennya kan yang konstruktif gitu kan, secara umum. Nah itu menurut pandangan Bang Juma gimana? Kalau menurut saya sih sampai hari ini orang yang agama mayoritas 90% itu ikut-ikutan Bang, ikut-ikutan. Jadi kalau misalkan mau belajar Hindu ngeliat Buddha, Islam, Katolik, Kristen, nah baru mereka milih, itu fair menurut saya pelajarannya. Nah, Oke. yang saya akan tanyakan, kenapa tuh Bang? Kenapa orang tuh kan harusnya belajar satu-satu kan? Seperti makanan lah. Ada makanan ikan mas,
ikan lele, seperti itu bang. Bagaimana bang Juma? Silakan bang. Iya, baik. Jadi semua agama meyakini agamanya paling benar. Semua agama mengatakan imannya lah yang paling benar. Boleh, sah-sah saja itu terjadi. Tetapi ada satu hal yang kita miliki, yang semua manusia miliki. Apa itu? Akal. Senjata inilah yang kita pakai untuk menakar sebuah agama. Anda boleh mengatakan agama Anda paling benar, saya juga mengatakan agama saya benar. Lalu bagaimana menakar mana yang benar antara agama Anda yang menurut Anda benar dengan agama saya menurut saya benar? Akal. Akal lah yang menjadi filter mana di antara agama kita yang paling benar. Masalahnya sekarang adalah bahwa ketika agama Anda temukan bertentangan dengan akal, Anda nggak mau tunduk dengan keadaan. Selalu saja mengatakan agama Anda benar, tapi tidak masuk akal. Lalu apa fungsinya akal kalau begitu? Kita pilih baju aja nih, pilih baju aja, kudu pakai akal. Pilih makanan kudu pakai akal. Pilih istri pakai akal. Segala-galanya pakai akal. Cuman satu, pilih Tuhan kok nggak pakai akal? Kan lucu. Nah di sini kelemahan saudara-saudara. Kami kalau menemukan kemudian Islam itu ada kelemahan, sudah lama kami meninggalkan Islam. Tapi pola di Islam itu adalah akal. Apalah ta'akilun, apalah tatafakkarun. Islam selalu dipicu, ya, selalu dipacu untuk kemudian mengembangkan diri dalam pola keagamaan berdasarkan akal. Kalau di Kristen semakin berkristen semakin meninggalkan akal. Itu poinnya. Tetapi sebagai manusia kita gengsi mengakui itu. Contoh nih ya, contoh. Apakah Tuhan itu pernah masa di mana dia bukan Tuhan? Tuhan pernah kemudian menjadi bukan Tuhan. Pernah di mana Tuhan itu mati. Tuhan dilahirkan manusia. Kan sudah tidak masuk akal. Tetapi tetap saja saudara mengatakan agama Kristen lah agama yang paling benar. Bagaimana mau dikatakan benar bang kalau nggak masuk akal? Itu aja dulu. Jadi kita menganggap agama kita ini paling, kita menganggap agama kita ini paling benar karena kita menganutnya dari lahir. Bukan karena proses berpikir. Kayak ini yang mengatakan botol. Karena ego dalam beragama. Tapi kalau ditanya, apakah pantas Tuhan menjadi manusia? Secara logika. Bukan ego botol. Lalu apa? Apa pantas Tuhan menjadi manusia? Kau itu kalau naik ke komal kau itu orang suruh buka on cam. Kau disuruh buka maskermu kau nggak mau. Memangnya kau apa itu? Iya, kenapa lisensi ya? Kalau abang nggak mau buka kamera kan tinggal turun aja di bawah, ngapain cari masalah? Begitu abang. Jadi Bang, ya silakan. thank you bang. Ya, yang saya tanggapi gini ya. Kalau saya sih orang mau agama apapun itu hak masing-masing ya, hak masing-masing. Tapi kita pun jangan nutup mata bang begini. Ada yang dari kecil Muslim sampai dia baca Al-Quran bahasa itunya juga jago. Kok akhirnya ya yang abang tadi bilang saya setuju juga itu harus pakai akal. Kok kenapa sampai pindah agama gitu bang? Itu menurut pandangan Bang Juma gimana tuh? Malas sholat. Kayak Saifuddin Ibrahim. Malas sholat. Terlalu cinta dunia. Sholat tidak mendatangkan apa-apa secara materi. Malas dia. Melihat orang Kristen tidak pernah sholat. Ibadahnya cuma sekali seminggu, itu pun datang menghibur diri gereja, nyanyi-nyanyi, menghibur diri, bebas makan apa saja. Tapi mereka kaya-kaya. Karena dia cinta dunia, dia tinggalkan imannya menuju kepada Kristen. Tuh. Begitu. Bukan karena dia menemukan sebuah kesalahan di dalam Al-Quran, di dalam agama. Enggak. Justru karena dia jauh dari agamanya sehingga dia keluar. Dia jauh dari Quran, dia keluar. Tapi kebalikannya bang, orang yang mendalami Bible, semakin dia mendalami Bible dengan akal, maka dia akan semakin keluar dari Kristen. Itu bedanya. Kalau di Islam orang semakin mendalami Quran, tidak mungkin dia keluar dari Islam. Mustahil. Bang, betul. Saya justru bang, karena abang pas tanya agamanya apa ya. Kalau saya sih di dalam Alkitab, kenapa Alkitab itu tidak tertulis agama Katolik ataupun Kristen?
Itu tapi Bible. Saya coba belajar itu ya, belajar firman itu sejarah penebusan, Bang. Itu kalau almarhumnya tuh yang buka buku sejarah penebusan tuh Pendeta Abraham Pak, Bang. Ya seperti itu. Saya pas dulu juga ngeliat kan kalau di Indonesia ini kan banyak ajaran-ajaran teologi ya, Bang. Seperti itu. Nah akhirnya saya dituntun baca semua ya. Nah yang mengeluarkan buku sejarah penebusan sendiri Pak Abraham pasti sudah nggak ada. Itu betul-betul murni 100% firman, tidak berbicara uang. Mungkin kalau abang mau tahu pengen baca di yang YouTube ada, Bang. Seperti itu. Jadi betul-betul saya ibaratnya belajar Alkitab itu sampai saya sharing sama teman-teman. Gua belajar ini firman ibaratnya saya mau makan pisang betul-betul dikupasin, mencernanya benar-benar. Nah, terus yang satu hal nih, Bang ya. Ya sebentar, Bang, sedikit lagi. Yang saya lihat ya, saya sih lihat di yang Kristen ya, itu banyak yang tadinya orang sakit ya, misalkan benar-benar tuli dari kecil tahu-tahu mendengar. Itu ada, Bang. Banyak. Seperti itu. Nah, saya artinya sampai hari ini mau agama Hindu, Buddha, ya yang lain-lain belum ya yang keajaiban disembuhkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya itu enggak, di Kristen itu banyak, Bang. Itu betul-betul banyak yang lumpuh berdiri ada, Bang. Seperti itu. Nah, tanggapan Bang Juma gimana, Bang? Iya. Jadi sejatinya kebenaran sebuah agama nggak dilihat ketika ada tokoh-tokoh agama bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kenapa? Karena rumah sakit juga bisa melakukan hal itu. Nggak ada hubungannya dengan hal seperti itu terkaitan dengan kebenaran agama. Contoh nih, Bang, ketika Anda mendalami tentang kurban, tentang apa tadi, penebusan. Ini kalau saya tanya abang ini abang akan keteteran. Orang Yahudi imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak menembus dosa, hendaklah mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Ada nggak dalilnya tentang penebusan di Kristen? Katakanlah kepada orang Kristen, kalau mereka ingin dosa-dosanya ditebus, hendaklah dia mempersembahkan manusia Yesus. Ada? Kan tidak ada. Itu cuma doktrin. Penebusan dengan menggunakan darah manusia Yesus itu doktrin, dogma. Tuhan Elohim tidak pernah memberikan perintah itu. Tuhan hanya mengatakan, katakan kepada Bani Israel, kalau mereka hendak menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan korban. Apa korbannya? Domba, kambing, sapi, lembu. Ada manusia? Nggak ada. Lalu dari mana polanya Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Yang konon Tuhannya yang turun ke bumi jadi manusia. Sampai di dalam Yohanes 1:29, hebatnya di situ dikatakan apa? Inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Ini firman Tuhan? Bukan. Sabda Yesus? Bukan juga. Lalu siapa? Karangan manusia yang belakangan disebut tulisan Yohanes, padahal bukan tulisan murid Yesus itu. Saya bisa buktikan kalau itu bukan murid Yesus yang menulis seperti itu. Jadi Yesus, manusia suci, disetarakan dengan binatang untuk apa? Demi memuaskan doktrin dogma Roma dan Yunani. Gak ada perintah Tuhan, tebuslah dosa-dosamu dengan darah manusia, itu gak ada. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam Amsal 6 nomor 16 apa dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menyalib Yesus, membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kenapa jadi nebus dosa di Kristen? Siapa yang ngajarkan coba? Ini kalau saya tanya abang nih, abang nggak pernah bisa jawab itu. Apakah Tuhan menginginkan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Ada dalilnya? Nggak ada. Justru Tuhan melarang bunuh Yesus.
Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, kenapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Saudara Kristen menerima hadiah dari anak-anak iblis, yaitu salib. Itu fakta, itu real. Orang Yahudi diajarkan Al-Quran surah Al-Hijr ayat Al-Hajj ayat 20 ayat 34. Diperintahkan kepada seluruh kaum nabi terdahulu untuk mempersembahkan kurban hewan. Imamat 1 nomor 2 mempersembahkan hewan, kurban hewan. Datang Kristen mempersembahkan anak orang. Itu ajaran Dewa Molok itu, Bang. Ajaran Dewa Molok. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Kristen berdasarkan Matius 7:22, maaf kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Bermujizat mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Pergi. Enyah daripadaku. Itu kata Yesus, Bang. Tapi apakah saudara kami Kristen bergeming dengan dalil itu? Tidak. Kenapa? Itulah yang disebut ego beragama. Dalil ada, tapi karena egosentris terhadap keyakinan, maka dalil pun dilahap sama mereka, dibantah oleh mereka. Makanya Yesus, maaf sekali lagi, Yesus ketika penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Matius 7 nomor 6, apa kata Yesus? Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang yang kudus kemudian kepada anjing. Kenapa? Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Kalian diberi Torah kan? Ada di kitab kalian, ada Torah, ada perjanjian lama. Apakah kalian praktekkan? Tidak. Kalian injak-injak isinya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya kemudian ke bangsa lain, sebab mereka akan menginjak-injak firman Tuhan. Di dalam kitab yang Anda tenteng setiap hari ada tertulis, jangan kau makan babi. Apakah itu berfungsi untuk agama Anda? Tidak. Bunuhlah orang yang tidak bersunat. Apakah Anda perhatikan itu? Enggak. Kuduskanlah hari Sabat. Bunuh yang tidak menjaga kudusan hari Sabat. Apakah Anda perhatikan? Tidak. Buku itu hanya Anda ketek begini setiap Sabtu, setiap Minggu. Tapi ada manfaatnya. Itulah makanya Yesus melarang muridnya jangan ke bangsa lain. Sebab mereka hanya akan menginjak-injak. Jangan kuberikan mutiara itu. Apa mutiara itu? Torah. Barang kudus itu apa? Injil. Jangan kuberikan kepada mereka. Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Dan itu yang kami lihat. Makanya Islam datang untuk menyadarkan saudara-saudara kami yang masih mau sadar. Yang masih mau sadar. Tapi yang tidak mau sadar silakan. Tidak ada paksaan. Begitu abangku. Silakan. Oke, thank you Bang responnya. Kalau saya sih gini Bang ya, kebetulan di keluarga besar saya kan keluarga besar ya. Yang Muslim banyak, yang Hindu ada, Buddha banyak. Jadi kalau kami orang-orang yang beragama itu ya bertoleransi. Silakan aja seperti itu. Ya artinya ya kalau acara abang ini sih bagus, tinggal orang yang cara yang mencernanya aja. Seperti itu. Ya yang lebih penting buat saya orang yang beragama apapun harus besar toleransinya Bang. Itu Oh sih. iya, betul. Ya, Memang. soalnya contoh yang paling gampang perumpamaan gini. Kalau orang suka makan durian, yang pas suka enak. Yang pas enggak, kok kamu makan durian sih kan gitu Bang ya. Bener gak ya? Iya. Ya sama ya dalam hal agama ini menurut saya masing-masing orang harus bisa mengalami semuanya seperti itu. Ya, begitu aja Bang Iya. Juma. Thank you ya. Baik. Ya, Sama-sama, ya. sama-sama. Makasih Bang Cuan, makasih. Bang, mamaku mau menanya, alumni Islam. Alumni Islam Mbak Aqua. Nah, Halo, Mami yang cantik. jangan carut ya. Baik-baik ngomongnya. Nah, udah. Ayo, gas. Halo Ibu. Halo, selamat malam. Malam. Dari tadi aku dengar Anda selalu menghujat agama Kristen. Ya. Aku mamaku Islam. Papaku Kristen. Zaman dulu bisa Islam menikah dengan Kristen. Siap. Ya. Ah, tolong buka wajahnya tuh biar ku tengok dulu. Jangan ditutup. Tengok aku ku tengok. Jangan Ibu, begini aja Ibu.
apa? Takut. Enggak juga sih. Aku udah tua loh. Enggak, buka dulu biar yang namanya menghargai. Anda beragama, saya Silakan beragama. ibu mau nanya Bukan. apa gitu. Iya, buka dulu. Kalau kita mau ngomong itu dengan orang tua harus sopan. Enggak, beda. Ini udah lanjut aja. Udah sopan ini saya. Memang kayak gini udah sopan saya. Enggak memakai masker ya. Nggak bisa begitu. Berarti dia ibaratnya nggak apa? Itu udah ngejudge egois. orang, nggak Bukan, boleh bukan. gitu, nggak boleh. Kalau kita ingin sesuatu yang benar, tunjukkan kebenarannya. Contohnya saya, inilah saya. Iya, Islam kalau mamaku, ini Bu, papaku Kristen. izin. Oke? Izin Yang tadi Ibu, kudengar, izin. Ya. Apakah Paulus setelah dia mendoktrin dengan 13 kitab, Ibu tahu wajahnya Paulus? Jadi? Ya, aku tanya Ibu. Ibu kenal Paulus? Itu bukan di masaku. Kalau di masaku, aku pasti tahu wajahnya. Nah, kenapa harus mempersyaratkan wajah sementara Paulus Iyalah. mendikte Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur tanpa Anda kenal Paulus itu siapa? Jadi, biar gimana dirimu itu? tahu. Itu Iya. enggak bisa dimasukkan begitu. Oh, nggak Ya. bisa dong. Paulus mendoktrin Anda untuk menyembah Kristus, sementara Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Siapa Paulus ini, Bu? Apa yang enggak diajarkan Kristus? Nah, contoh misalnya, menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Jadi, maksudmu di mana Muhammad mengajarkanmu jadi Islam? Coba tanya. Oh, ada dong. Apa? Jelas dikatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, berkatakan bahwa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Asal dirimu tahu. Apa itu? Semua yang dilakukan Muhammad untuk membesarkan agamanya dilalui dengan perperangan, dengan kekasaran, dengan darah. Kebetulan. Aku tahu. Kebetulan. Karena aku diajarkan mamaku. Sekarang Kebetulan, gini, Ibu. kalau kau memang orang Islam, ya, maaf ya. Kalau dirimu memang orang Islam sejati, dari tadi ku dengar yang selalu menghujat-hujat Kristen. Coba bacakan dulu sedikit Yasin samaku sebelum kita mulai. Bacakan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Coba Ya, baca. udah. Coba baca. Udah, Coba Ibu baca. sudah baca tadi. Kenapa emangnya? Nah, itu makanya jangan sok menghujat. Yasin aja dirimu ndak bisa hafal. Kok menghujat? Jadi suka menghujat. Yasin menghujat itu apa? adalah hatinya Al-Quran. Kenapa Ibu mengatakan saya menghujat? Iya, dari tadi ku dengar dari kemarin anakku terus ribut aja sakit telingaku dengarnya. Jadi istilahnya Mana ada ribut? maksudnya yang dirimu bilang itu membenarkan Islam asal Ibu. dirimu tahu ya. Tidak Ibu. pernah Yesus meminta doa dari umatnya. Sementara Muhammad sampai detik ini setelah kematiannya dia selalu minta doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh umat Islam di dunia mendoakan Muhammad. Kenapa? Karena takut berdosa. Jadi didoakan sama seluruh umatnya. Coba. Sementara Coba, di Yesus mana- tidak pernah meminta doa dari umatnya. Maaf ya, ini orang Batak, suaranya gadang. Alias Oke. besar kata orang. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad minta doa. Loh, kok dalilnya? Kan Dirimu Ibu sembahyang memfitnah kan? barusan. Dengar, Ibu dirimu memfitnah sembahyang kan? barusan. Dirimu Ibu sembahyang mengatakan kan? Nabi Muhammad minta doa. Iyalah. Di mana? Allahumma Di salli mana? ala Muhammad. Artinya apa? artinya? Apa artinya? Apa artinya? Coba dulu. Apa artinya? Ya, apa artinya? Coba dirimu bilang Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ya, ali artinya Muhammad. apa? Tidak pernah Artinya Yesus apa? meminta doa kepada umatnya. Hanya Artinya Muhammad yang minta apa, doa Ibu? kepada umatnya. Jadi Artinya jangan apa sekali-kali. tadi? Lah. Artinya tadi apa? Coba bilang kan. Coba bilang samamu. Iya, artinya apa? Kan Ibu memfitnah. Ibu kok mengatakan Nabi memfitnah? Muhammad minta doa. Ini semua Ibu orang mendengar mengatakan- itu tidak memfitnah, itu Ibu kenyataan. mengatakan- Di setiap sembahyang 5 kali sehari semalam umat Islam wajib mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Jangan di mute, jangan di mute. Biarin aja. Biarin aja, jangan di mute. Buka mute-nya, Bu. Mic-nya dibuka. Aduh. Tidak jangan panas yang di bawah. melakukan. Oke. Astagfirullahaladzim. Kenapa Jangan. Bukan biar tahu. Yesus bilang tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata Yesus. Dan tidak Oke. pernah Muhammad membilang
Tidak bisa datang kepada Tuhan kecuali melalui aku, tidak. Karena dia Oke. selalu minta doa. Seluruh Oke. umat Islam, apalagi di Mekah sana, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu artinya? umat Islam memintakan doa Nabi Muhammad. Apa Kepada artinya itu, Tuhan. Bu? Sementara tuh kami orang Kristen tidak pernah Yesus kami meminta doa kepada umatnya, malah Oke, dia oke. mendoakan Gantian. umatnya kepada Tuhan. Gantian Bu ya. Apa lagi? Oke, baik. Ibu ngerti artinya Hosana anak Daud? Kenapa? Ketika Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang di sana menyambutnya dengan berkata, Hosana anak Daud, Hosana Ya. anak Daud. Artinya apa itu, Ibu? Kalau menurut dirimu apa? Kupikir pintar Ibu ini. Karena gini, Aduh. kau ini bisa menjebak anak kecil. Bisa menjebak. Kupikir Ibu ini Makanya pintar. kenapa? Allahu Karena kau Akbar. agamamu juga masih pici. Jangan Loh, sok-sok nih, Ibu. Islam. Kutanya aja, bacakan dulu. Oi, bacakan dulu Yasin. Aduh, Gak ternyata- bisa kau menjawabkan. ternyata nggak Jadi ngerti. jangan berasa hebat. Mau aku ajarin, Ibu. Mau aku ajarin aku apa hanya arti minta. Hosana? Kan semua mendengar ini. Aku hanya minta kalau hebat kau bacakan Yasin di depanku sekarang juga. Karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Jadi nggak Sekarang usah kau gini, ngomong. Bu. Jadi apapun yang kau omongkan selama ini sampah. Kenapa? Karena kau Ibu, tidak bisa membuktikan kupikir- keislamanmu. Aku hanya kupikir minta tadi bacakan mau- Yasin kalau hebat kau. Kupikir Selalu tadi menghujat mau ini. agama Kristen. Kau Tolong menghujat kau lagi. bacakan dulu. Tadi Jadi Ibu menghujat. Jangan tukar-tukar yang Ibu lain. yang dulu. menghujat, bukan saya yang Bukan. menghujat kok. Kok bukan saya? yang Kamu menghujat bilang, dari tadi. Islam itu pakai otak. Islam Tadi datang, ku dengar, Nabi Islam Muhammad pakai mengajarkan otak. membunuh, Jadi orang Kristen tidak katanya pakai gitu. otak. Udah lebih Ibu bicara sendiri. Yang kutanya sekarang, kutanya ini kan banyak Ibu nih lagi kayak orang viral kau nih. gila bicara Sekarang sendiri, bacakan Ibu Yasin. ini. Kalau memang hebat kau, bacakan Kayak- Yasin. Kayak Coba, orang gila Ibu tanpa ini. kau Bicara nengok-nengok sendiri. ke Al-Quranmu, bacakan Yasin. Kalau memang kau orang Islam, bacakan Yasin. Ya Allah. Itu tuntutanku. Kok ya Allah. Hosana anak Daud Kasihan itu deh lu. artinya apa? Hosana Bacakan anak Daud Yasin, artinya apa? cepatlah. Hosana Tapi orang tadi- Islam, orang Hosana Islam tadi apa hebat artinya? yang selalu menghujat Hosana. agama Kristen. Sebentar dulu. Hosana tadi artinya apa? Jadi coba bilang dulu, coba bilang Yasin itu dulu. Itu belum selesai. Nanti ku jawab Hosana itu murah artinya. Itu murah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kemana kau tengok? Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim Ndak olah doh, ndak olah. Awas. Allah sirotim mustaqim. Bukan olah. Halo. Mustaqim. Gimana nya? Apanya artinya itu nanti? Kalau berubah itu berubah artinya. Rahim. Litunzira. Zira qauman Apa itu? Kubamahum aba'uhum wahum ghafilun. Ghafilun. Tolong saya Jadi gantian. nggak semua yang ganti benarkan. sabar, Bu. Sabar. Jadi dengar, jangan Tolong karena Anda dengar dulu, dengar bacakan dulu. ucapan-ucapan jangan Yesus. karena kau dengung-dengungkan. Nah, sebentar dulu, sebentar dulu. Gantian. Sebentar dulu, Gantian. sebentar dulu. Gantian, sebentar dulu. Ibu. Dengar dulu, iya, Gantian. sebentar dulu. Gantian dong. Sebentar dulu. Loh, gimana sih orang ini? Ibu sudah tua tapi tidak ada rasa bijak, gak ada arif. Katanya ngajaran kasih, kok kayak penjajah. Kau dengarkan Ingat, dulu. Bu. Ingat. Kau dengarkan dulu. Anda Karena nggak mengatakan semua tadi jawab Islam. ayat. Anda tadi mengatakan Islam itu datang, Nabi Muhammad mengajarkan membunuh. Ingat, Kristen muncul di tanah Batak. Katolik muncul di sana dari tanah Batak. Dari penjajah asal ibu tahu. Kristen masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Penjajahan, pembunuhan sampai ada Kristen di Indonesia ini. Paham? Islam ada di Indonesia bukan karena menjajah. Tapi Katolik Kristen masuk di Indonesia melalui penjajahan. Jadi Jangan itu yang agama kau bilang. penjajahan, agama penjajah, agama yang haus darah itu agama Anda.
agama Anda menyebar ke seluruh penjuru bumi salah. dengan cara Muhammad menjajah. memperluas agamanya karena apa? Kristen Karena masuk ke peperangan. Indonesia. Di Karena Indonesia ini bukti. Di Indonesia bukti. Nusantara ini bukti. Ibu nggak bisa dibiarkan. Kalian ternyata ibu ini penghujat. Ternyata ibu ini penghujat. Ibu ini penista. Ternyata ibu ini penista, penghujat. Kupikir tadinya orang berilmu. Kupikir orang bijak. Ternyata orang tak ada ilmu. Pantasan ibu jadi Kristen. Ternyata wataknya seperti penjajah, karakter penjajah ibu ini. Memang muka kotak. Muka kotak rata-rata begitu, muka kotak. Menghujat, menista, memfitnah. Dikatakan Nabi Muhammad sembarangan. Agama Anda sadar nggak kenapa Katolik masuk ke Indonesia? Kenapa Kristen masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia agama Anda itu melalui penjajah. Penjajah yang mengantar agama Anda masuk ke Nusantara. Penjajah meninggalkan gereja di Nusantara. Cenderamata gereja itu ada dari penjajah. Bible itu dari penjajah. Asal ibu tahu, peninggalan gereja-gereja di mana-mana. Asal agamamu itu yang kau ceritakan. Penjajah meninggalkan gereja. Penjajah Semua meninggalkan lengkap, Bible. lengkap Penjajah semua. meninggalkan Makanya, Bible di Indonesia tidak ini. ada. Penjajah meninggalkan gereja di Indonesia ini. Ibu tidak bisa tutup mata dengan itu. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Tidak bisa Anda sembunyi dari sana. Ketika Anda mengatakan Yesus dengan Islam, Nabi Muhammad dengan Yesus, harusnya Anda malu. Anda membandingkan Tuhan dengan manusia Nabi Muhammad. Tuhan Anda Yesus, Anda bandingkan dengan Nabi yang adalah manusia. Harusnya malu. Harusnya Anda malu. Nabiku, Nabi Muhammad manusia. Yesus Tuhan, Anda bandingkan. Anda mengatakan Yesus tidak pernah didoakan. Ibu, tadi kupikir ibu itu bijak. Kupikir arif. Wih, ternyata mulutnya seperti gorila. Bikin malu anak ibu sendiri. Anak ibu baik loh. Lembut hatinya. Jangan-jangan dia anak tetangga ibu. Jangan-jangan dia bukan anak kandung ibu. Aduh, parah ibu tadi, parah. Penghujat ternyata. Pantasan dia oten. Ternyata dia penista. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bang Juma. Halo juga. Boleh pinjam 100 gak Bang? Halo, nenekmu. Halo. Silakan. Tenangkan hati dulu Bang Juma, tenangkan hati dulu ya. Iya, silakan. Halo, Bang. Saya tenang. Iya. Hadapi orang Kristen saya udah puluhan tahun dengan penghujat. Oh, enggak. Silakan. Aku yang hari itu Bang, yang pernah masuk dulu ke rumah Bang yang Siap. masih ingat Bang Juma? Dari Katolik Protestan. Protestan Bang. Silakan. Ya, tadi saya lihat tegang-tegang kali Bang Juma itu, makanya saya masuk dulu kan, biar nggak tegang. Iya. Silakan Bang. Saya biasa Bang, siapa? Udah biasa menghadapi oten-oten, longor kayak begitu. Oknum tapi ya, oknum. Nggak semuanya. Nggak semuanya itu Nggak Bang. semua oten itu begitu. Iya. Sama juga Bang kan, nggak semua juga itu Bang. Ya Ini tadi Bang, aku kaget, aku kaget aja. Anaknya santun, anaknya baik kok tiba-tiba ibunya kayak gitu. Kayak mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3 mulutnya. Mau gitu pamer loh, dia kalau dia bisa mengaji. Kalau- Burung beo saya juga bisa baca Yasin. Kalau kita lawan perempuan gitu lah Bang Juma, namanya perempuan ya kan. Tadi anaknya yang minta dengan hormat ibunya mau bicara. Tapi ternyata ibunya bukan mencerminkan seorang orang baik. Kalau dibilang istilah kita orang Batak polisi apa Bang, polisi toba,
istri payah dilawan, nggak bisa kita menang kan? Iya. Susah dia bang. Iya, Jangan kan menang. Seri pun susah bang, seri. Iya. Seri aja susah apalagi menang. Bisa. Oke. Ini aku bang Juma yang kemarin itu bang Juma yang mas itu yang saya bilang keluarga saya kan yang jarang ke rumah gitu bang, yang jarang ke rumah karena saya Kristen gitu. Oh siap. Iya. Jadi ini apa bukti OOTN murid Yesus ini bang? Tapi aku kalau masuk sama rumah bang, saya nggak sanggup saya bang kalau mengenai firman Tuhan bang ya. Alkitab Al-Quran nggak sanggup saya. Saya cuma sering-sering aja bang, sering-sering kan. Iya. Jadi gini bang kan, keluarga pun kan bang baik juga Muslim bang. Saya pun sebetulnya dari Muslimnya aku bang Juma. Oh siap. Dari Muslim saya kan. Jadi iya. Saya dari Muslim. Saya Kristen. Halo Juma Pilat. Iya gimana bang? Jadi Ini kita. karena kan gini Sahabat bang, Is. keluarga saya kan banyak bang Muslim. Siap. Jadi mas saya masuk Kristen gara-gara istri. Kameranya. Jadi Iya. karena bukan dari ini kan bang cuma bukan dari kurang dari apa bang dalil bukan dari firman Tuhan saya kurang ngerti ke situ bang cuma kan. Iya. Jadi karena saya lihatnya bang sehari-hari di Indonesia dulu bang kita bicara bang ya, jangan ke luar negeri ya. Karena di luar negeri pun banyak juga bawa senjata non muslim kan ditembak apa gitu masjid bang kan gitu. Betul. Jadi ya kalau saya lihat bang, karena saya belajar juga kan, kalau saya lihat agama sebelah saya dulu kan bang, ya jangan saya bilang lah agama abang kan gitu. Siap. Karena ya saya lihat mereka bang, kenapa bang dulu bang asal ada gitu kan, pernah sering memang saya lihat bang, asal ada ribut demon membawa nama Allah Akbar gitu bang, kenapa gitu bang Juma? Saya dulu mau nanya gitu bang. Iya. Cek, abang boleh izin? Iya Ini kenapa Ustaz? ada adik nih, saya open cam ya. Boleh. Kalian di mana ini? Kok ngotot kali 3 kali nih? Enggak, bentar. Apa itu? Ulang tahun itu bang Juma, ulang tahun. Ini anak-anak ini ngapain lah mereka ini? Kacau. Ya mungkin lagi menyenangkan hati gitu ya bang ya. Tapi kan saya kan mau tanya sama Bang Juma kan. Halo bang. Halo Bang Juma. Halo Bang Juma. Halo. Ada suaranya. Juma Pilat. Lai sinurat. Masa gitu lekku. Lai sinurat. Itu aja lah. Halo bang. Halo Bang Juma. Pairing. Iya, maaf teman-teman, itu anak-anak saya lagi happy, mereka lagi
lagi bahagia mereka. Jadi diturunkan. Jadi saya Bang Juma mau bisa nggak Bang Juma saya bikin pertanyaan? Iya, silakan Bang. Ya, karena saya lihat Bang Juma di Indonesia ini kan, saya bukan menghujat Bang ya, karena pun iya orang tua aku Muslim, orang tua aku Bang, aku lahir dari Muslimnya aku ya. Jadi kecewa mereka teman-teman, kecewa anak-anak saya, mereka lagi happy diturunkan. sorry mereka lagi pingin bapaknya bahagia, hibur, tiba-tiba diturunkan. Kasihan anak-anak juga sih. Gini Bang Juma, kenapa Bang Juma? Makasih ya, sabar Bang, makasih anak-anakku yang ada di bawah, tidak sengaja diturunkan tadi, mungkin jaringan kali ya. Makasih ya udah bikin kejutan, thank you. Ya, Abu udah terima doa kalian, Masya Allah. Atau saya tutup aja dulu teman-teman, biar saya kumpul sama anak-anak, karena mereka naik di sini malah diturunkan. Dari tadi dia ngajak saya, Abah turun dulu ke bawah, tapi saya nggak mau, lagi diskusi, tapi malah naik diturunkan malah. Sorry. Maaf. Woi, tunggu dulu bang, jangan dikit bang, moderator. Tunggu. Mamimu itu. Aduh, gimana sih itu, mami? Aduh, jantungku udah mau copot tadi. Aduh, awak tarik HP, awak berdosa. Gimana ya? Awak sebenarnya lahir dari anaknya Allah dan Yesus sebenarnya ini. Jadi awak ini di tengah. Nama awak Islam, Kristen, bapak Kristen. Jadi dua tuanku. Jadi kemana-mana aku selamat sebenarnya. Gara-gara kayak gini sakit. Matamu kemana-mana. Sakit jantungku cok. Sakit kali jantungku bang. Aduh janganlah. Aku minta maaf sama-sama semua abang-abang yang nonton mamaku tadi agak-agak apalah. Barbar tau lah kalau mama-mama Batak kayak mana, kayak Mbak Nora Aritonang tuh, kayak gitu mulutnya kan 11-12 lah, tapi minta maaf ya yang sebesar-besarnya, yang lubuk hati paling dalam. Aduh sakit jantungku, serius. Aku minta maaf, sujud, minta maaf. Iya. Aku nggak mau cari kegaduhan bang, kita cari kenyamanan di sini bang. Siap. Nanti tinggal di hutan aku susah pula bang. Minta maaf oke bang ya. Oke. marah Putih Nora tuh di bawah namanya. Sebentar ya teman-teman ya. Halo, semangat malam. Ya. Saudara Grace. Halo. Dari Katolik, Protestan. Dari Protestan. Oke. Iya, silakan. Apa bukti kalau Protestan itu murid Yesus? Gitu. Apa urusanmu murid Yesus atau tidak? Kamu Islam. Kenapa kamu sibuk dengan orang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan orang-orang masuk di Kristen dengan menghalalkan segala cara, Ibu. Apa urusanmu? Ya nggak boleh. Ajaranmu dalamin, jangan ajaran orang yang kau usilin. Saya tidak usil. Kamu Saya orang usil licik sebenarnya. Kamu orang licik, tapi kamu tidak sadar dengan kelicikan kamu. Sebelum Ibu dengarkan saya dulu. Kamu dihukum sama agama Tuhan. Agama Anda itu disebarkan di Nusantara ini dengan cara-cara yang tidak benar. Agama Kalau Anda kami tidak benar, kami tidak pernah bom gereja, masjid. Disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar, kan gitu. Ajaran kami Contoh, bagus. dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran, dimasukkan ke dalam Bible. Bible Anda yang surat kabar itu memakai sampul Alkitab untuk nipu, gitu. Kan Bible Anda itu bukan Alkitab, tapi nama Alkitab itu diambil. Ini yang suka saya hapus semua nanti ini moderator ini ya. Suka-suka kalian ya, mau mute orang lagi ngobrol. Biarkan aja dia ngomong. Kalau nggak kuat keluar dari sini. Ini moderator juga. Makin hari makin melunjak kalian memang.
Ada aneh-anehnya, sakit-sakit jiwa kalian semua. Biarkan aja orang Kristen kayak begini, masa disembunyikan mulutnya? Jadi suaranya Bang Zuma aja yang didengar oleh polisi gitu. Orang-orang penghujat kayak begini, yang kayak binatang begini tuh kalian sembunyikan. Jangan-jangan kalian misionaris, pura-pura masuk api. Ada itu orang misionaris, pura-pura jadi ustadz. Jangan-jangan kalian ini misionaris juga masuk api nih. Lucu kali ini orang moderator, aneh. Islam katanya, giliran orang Kristen menghujat di mute, binatang juga kalian. Aneh, sepaten, secantik. Tuh, dengar tuh. Kalau nggak bisa di sini di Komal saya keluar, jangan jadi moderator. Numpang tenar juga kalian. Abang bisa dengar saya nggak? Iya, saya katakan ke ibu bahwa agama itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar di Nusantara ini. Buktinya apa? Buktinya kitab Yang kamu lihat orang kau bertanya, kamu bertanya, saya jawab Kristen dulu. yang kamu lihat bibit bobotnya sekarang orang Kristen apa hasilnya? Yang kamu lihat sekarang ada nggak bom gereja? Dengar dulu, jangan di situ, jangan ke situ perginya, jangan ke situ. Yang jahat kan nggak ada. Jangan ke situ. Kalian yang jahat. Jangan ke situ sebenarnya. perginya. Kalian sudah puas untuk melakukan pembunuhan 350 tahun. Kalian melakukan pembunuhan mau apa lagi? Masa mau ngebom lagi? Gak puas kalian? Gimana ajaran Kristen yang nggak baik? Gak puas kalian menjajah 350 tahun? Di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa pelakunya Kristen, tahu kau? Geleng-geleng kepala pula kau. Masa masih mau ngebom 350 tahun melakukan pembunuhan? Kalian udah puas? Fox, kamu framing, kamu tuh framing. Belum puas kalian agama Kristen menghapuskan semua pilar-pilar umat Islam di Nusantara ini? Belum puas kalian rupanya? Miskin kamu, miskin SDM. Apa pula 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara? Itulah pelaku agamamu. Apa? Malu kau kan? Tidak ada agama yang mengajarkan. Kata siapa? Kata siapa? Kata enggak. Di dalam kitabmu ada perintah untuk membunuh. Bunuhlah semua yang bernapas. Yang bom gereja itu siapa? Bunuhlah semua yang bernapas. Itu perintah di dalam kitabmu. Yang bom gereja siapa? Yang bom gereja siapa? Mungkin dari kau sendiri. Ada di ajaran Kau sendirilah yang bilang. Ada nggak di ajaran bom gereja? Sekarang saya katakan samamu. Ada nggak perintah di dalam Al-Quran? Ada nggak perintah dalam Al-Quran untuk mengobong gereja? Ada nggak perintah di agamamu? Nggak ada. Itu baik, mengajarkan kebaikan. Tidak. Sedangkan di agamamu ada. Agama. Apa? Di agamamu ada. Agama kacau. Ulangan 20 nomor 10. Ulangan 20 nomor 10 perintahnya adalah jelas. Bunuhlah semua apapun yang bernapas. Itu di dalam agamamu. Kepunglah dia. Kepung. Jadikanlah dia Buddha. Jadikanlah dia Buddha. Jadikan dia kerja rodi. Kalau dia ingin berdamai, jadikanlah dia pekerja rodi. Jadikan dia budakmu. Tapi kalau dia tidak mau berdamai, bunuhlah semua apapun yang bernapas. Itu yang kau praktekkan. Sekarang kau malu-malu mempraktekannya, bukan? Ada sekarang membunuh. Ada kami membunuh sekarang, ada. Karena Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Ambon Poso, Papua masih ada sampai sekarang. Papua masih ada sekarang. Masih sering melakukan pembunuhan terhadap aparat. Matamu buta. Buta kau. Kau memakan beras. Buta matamu. Ambon, ribuan umat Islam dibunuh di sana. Poso, ribuan umat Islam dibunuh di sana. Paham kau? Pokoknya ini Konoha. Pokoknya apa? Kau sudah puas membunuh. Bayangkan pendahulumu 350 tahun lamanya menjajah di Nusantara ini. Paham kau? 350 tahun. 350 tahun. Orang-orang yang seagama denganmu melakukan penjajahan di Nusantara ini. Paham kau? Paham kau? 350 tahun. Agama yang dianut oleh para penjajah dan pembunuh 350
350 tahun itu agamanya sama seperti agamamu. Pemakan babi, penyembah Yesus, tempat ibadahnya gereja. Sekarang baru kau menangis. Kau merasa tersakiti kau sekarang. Merasa tersakiti kau sekarang. Bibelmu dari barat, kau sebut lagi Alkitab. Tuhanmu Theos, dewa, kau sebut Allah. Kau sebut Allah kan? Kenapa kau Tuhanmu sebut Allah? Apa urusanmu sama agama Ya kami? jelas dong, karena kau bawa Tuhanku. Kami mengganggu agamamu rupanya. Oh jelas, Kau sakit jelas. Kau nggak merasa ganggu agama kami? Hah? minum obat. Bibelmu itu bukan Alkitab namanya harusnya, tapi Biblos. Tapi kau ganti menjadi Alkitab untuk nipu-nipu. Kau menggunakan kata Alkitab tanpa alasan yang benar. Hanya gara-gara untuk menipu, kau menggunakan istilah Alkitab. Nggak malu? Semua ajaran agama Nggak malu? bagus. Nggak malu? Videonya Nggak yang nggak malu? bagus tentang kau. Nggak malu? Nggak malu? Itu yang nggak bagus. Nggak malu? tentang kau, Agamamu tentang kau sebut contohnya. Alkitab, kau nggak malu? Kau nggak malu? Kau sebut Kau kitabmu ini Alkitab? Yang nggak bagus. Semua ajaran agama bagus. Kau nggak malu? Baik, yang benar. Kau yang Kau nggak nggak bagus. masuk? Kau nggak malu? Kau nggak malu? Kau yang Sebut nggak kitabmu bagus. dengan sebutan Tadi Alkitab. aku lupa. Kamu nggak Tapi malu? kau bilang agama kami yang apa? Kamu nggak malu menyebut kitabmu dengan Alkitab? Baik, Eh. kakak saya itu bang Islam tahu. Kakak saya Islam. Nenekmu, nggak ada urusanku samamu, nggak ada urusanku dengan pribadimu. Saya cuma mengatakan agamamu itu loh. Ajaranmu, nenek. Kenapa kamu menggunakan istilah Alkitab? Kenapa? Kenapa kau menggunakan agamamu istilah Alkitab? Kenapa? Kenapa? Ku tanya dulu. Kenapa? Kenapa kitabmu kau sebut Alkitab? Kenapa? Tahu yang dilihat Tuhan. Kenapa? Jangan panggil saya abang, jangan panggil abang. Nggak ada saudara saya mukanya kayak kau. Muka kayak setan. Mukamu itu loh. Mukamu itu. Hatimu aja jahat. Ngomongmu aja nggak benar, ngomongmu aja jahat. Gimana? Saya tanya samamu. Kau pelajari Kau agama katakan orang. tadi Islam. Kau hujat Islam tadi. Sekarang setelah kau sadar, kau turun volume suaramu. Kenapa? Kau sudah malu? Malu? Kau malu? Hah? Kau ingatkan lagi samamu. Ingatkan lagi samamu ya. Agamamu sampai ke Nusantara ini melalui penjajahan. Kami tidak perlu komentari. Ya? Sekarang kalau kau mengatakan ajaran kamu, kenapa kamu menyebut istilah Al-Quran di dalam agamamu? Kau sebut Alkitab, kau sebut Allah, kau sebut Rasul, kau sebut syafaat, kau sebut saleh. Apa? Kau sebut-sebut istilah Al-Quran? Kenapa? Agamamu itu kurang apa lagi? Kenapa Indonesia? Itu istilah Islam yang dipakai di agamamu. Kenapa harus kau pakai? Nggak malu kau? Agamamu baru muncul. Anak bungsu Baru muncul. Jadi karena baru muncul kau bebas mencuri gitu. Jadi baru muncul jadi kau bebas mencuri. Hah? Kau ajarin. Kau paling Jadi karena baru muncul ajarannya jadi bebas kau curi ajarannya gitu. Bebas kau curi. Karena kau merasa lebih senior jadi kau bebas mencuri punyanya orang gitu. Karena kau merasa senior, karena kau penjajah, jadi kau bebas merampas. lahir ngajarin yang udah duluan lahir. Nah, jadi bebas kau merampas. Bebas kau merampas karena kau penjajah gitu. Secara lama. Karena Belajar kau secara lama. Jangan bodoh. sejarah yang mana? Sejarah yang mana? Yang mana? Baca Yang mana? sejarah lama semua kalau memang mau pintar kau. Yang mana sejarah yang mana? Orang-orang kamu udah Sejarah mana? Sejarah mana yang harus dibaca? Sejarah yang mana? yakin kau nanti bang. Sejarah di mana? Yakin kau bang. Kau sakit. Jangan kau panggil saya abang, nggak cocok muka panggil saya abang. Jangan. Panggil aja namaku Suma. Kau abang. Aku. Betul, hormati. Oh enggak cocok. Wajahmu tidak cocok memberikan penghormatan kepada saya. Nggak cocok, wajahmu itu nggak cocok. Mau kau paksa-paksakan jadi orang baik, wajahmu tidak mencerminkan orang baik. Serah. Wajahmu tidak mencerminkan orang baik. Baguskan hatimu. Wajahmu tidak pantas untuk menasihati aku. Tidak perlu
Mukamu tidak cocok untuk menasihati saya, nggak cocok kok. Kau pengemis. Nggak cocok. Nggak cocok. Asal dari uang haram. Tidak cocok kok nasihati saya, nggak cocok. Biar Mukamu bukan mencerminkan orang baik wajahmu. Wajahmu itu tidak cocok untuk nasihati saya. Bukan masalah tua, bukan masalah tua. Di mukamu itu nggak ada aura-aura baiknya mukamu. Nggak ada aura baik di wajahmu itu. Kau tuh berani menilai orang, tengok. Bukan. Aku kan bilang, kau jangan nasihati saya setelah kau hujat saya. Memang mengatakan demikian kepada saya. Tidak perlu kau nasihati saya setelah kau menghujat. Tidak perlu, nggak perlu. Tuh mukamu dulu perbaiki tuh mukamu tuh. Kau aja nggak gentle, Kak. Maskermu nggak pernah kau buka. Tuh mukamu itu nggak cocok untuk nasihatin orang. Sadar, maskermu buka. Nggak cocok mukamu itu nasihatin orang, nggak cocok. Mukamu itu serem, menakutkan muka kau itu. Ada laki-laki mau samamu, ada. Ada laki-laki mau samamu, wajahmu begini, menakutkan begitu. Maskermu. Nggak, aku tanya samamu. Ada gitu laki-laki yang mau samamu. Anakku cantik, suamiku baik, biar tahu kau ya. Nafsu dia samamu, nafsu. Serius? Itu ajaranmu kan? Begini. Enggak kan dari tadi kau marah-marah terus di sini maki-maki. Jahat kau. Begitu kau naik langsung kau maki aku tadi. Memang babi kau. Begitu naik langsung kau maki aku. Memang babi kau, memang babi. Nah tuh, itu makanya aku tanya. Senjatanya suamimu berdiri, lihat kau mukamu begini. Binatang kau betul. Nafsu suamimu lihat kau. Binatang. Suamimu nafsu lihat wajahmu. Tapi kau tidak nilai orang dengan wajah. Enggak, aku tanya kan kau naik maki-maki aku, langsung kau menghujat aku tadi barusan. Jadi aku tanya, ada laki-laki mau suka wajahmu kayak gitu? Mau nggak suka itu nggak urusanmu. Enggak, aku nanya, kau mau pakai pelet sama lakimu? Kau bahas-bahas. Kau peletin suamimu ya? Kami beli. Wah, mana kau beli? Tadi kau ngaku-ngaku, ngamuk-ngamuk, jangan kau bahas-bahas game-game itu. Katanya jual beli. Ini perempuan aja deh, jadi laki. Jahat. Framing. Ya, framing lagi. Sayangnya. Dari tadi kau maki-maki orang. Percaya sama kau, sayangnya ini kamu semua di bawah ini yang tap sama kau, bodoh itu yang percaya itu bodoh, tahu? Kamu percaya sama kau, bodoh. Kutanyalah dulu sama bapak ini, apa yang kau ikuti dari Yesus? Tanya dulu bapak. Apa urusanmu? Nah itu katanya begitu. Katanya tadi jual beli. Aku tanya bapak, aku nggak panggil ibu karena mukanya kayak bapak-bapak. Perlu dibahas. Aku panggil bapak membahas itu, biar tahu kepada kau. bapak. Aku tanya, apa yang bapak ikuti dari Yesus? Kok bapak kau bilang aku perempuan ya? Mukamu kayak bapak-bapak, mukamu. Gak cocok jadi perempuan. Mulutmu juga, mulut bapak-bapak mulutmu. Kau cocoknya jadi laki-laki. Salah cetak kau ini, salah cetak. Aku tanya samamu, Pak, apa yang kau ikuti dari Yesus? Hah? Bang. Bapak ini ikuti apa dari Yesus? Apa ikuti apa dari Yesus? Kau dari SD bang, sekolah SD? Enggak. Enggak SD? Enggak. SMP enggak juga? Enggak juga. Kau lahir ke dunia ini? Lahir. Sama seperti Yesus lahir, samanya aku Yesus. Aku sepupu 2 kali sama Yesus. Ya, dengarlah aku bilang. Kau Apa, lahir Pak? kan? Ya sama seperti Yesus. Sekarang umurmu berapa? Aku sekarang 77. Bapak kenapa tanya umur? Itu kalau kau udah kalah debat, udah kalah ngebacot. Ya kenapa suaramu sekarang mereda? Ya kenapa? Tadi kau kencang kali suaramu, kenapa? Tadi kau naik ke sini. Kenapa sekarang kau mereda? Kenapa? Aku nggak suka. Aku cuma satunya nggak suka. Aku kalau tadi kencang kali ibu ini.
selalu fitnah. Aku ajak kau bicara baik-baik, ibu Katolik atau Protestan, apa urusanmu? Kau Islam atau kau Katolik atau apa urusanmu? Ya iya, apa urusanmu? Ajaran kami, nggak boleh kau. Berarti kau itu, nggak boleh. Kau itu. Kalau benar yang kau katakan, dogma yang sesungguhnya kau katakan, aku keberatan. Yang kau katakan tidak benar, masalahnya dogmanya. Kau bukan orang Kristen, kau nggak belajar teologi, kau nggak belajar sesungguhnya, kau nggak pernah belajar. Emang ada orang yang lebih pintar Bible di Indonesia ini daripada aku? Apa gunanya sekolah pendeta 4 tahun, 5 tahun, sampai master, sampai apa gunanya itu? Mereka lebih pintar dari aku gitu. Baca sejarah lama, jangan kau framing. Mereka lebih pintar dari aku. Kurang ajar kau. Mereka lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari Siapa? aku. Yang kau katakan tidak benar masalahnya. Siapa orang Kristen yang di Indonesia yang lebih pintar dari aku itu siapa orangnya? Yang lebih pintar dari Bang Suma itu siapa? Kamu percaya? Apa yang kau katakan percaya? Ketawa, tepuk tangan, tangkap ini. Kan bodoh namanya itu. Kau bodoh. Orang Kristen yang lebih hebat dari Bang Suma bahas Bible itu siapa? Gitu. Bodoh kali kau. Siapa? Siapa orang Kristen yang hebat? Coba hadapkan dengan saya. Coba. Ada orang hebat di Kristen itu bahas Bible? Enggak ada, saudara Grace. Datang kau ke Medan. Saya sering ke Medan. Iya, berjumpa kita. Saya sama Eporus ya. Eporus AKBP ya. Kenapa nggak suruh ke sini? Suruh ke sini aja. Datang aja kau Bang ke sini. Saya akan mencalonkan diri menjadi wali kota Medan. Oke? Kalau bukan wali kota, gubernur. Enggak usah. Itu aja. Ingat itu ya. Aku akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau wali kota Medan. Dukung aku nanti ya. Apa? Nanti aku mencalonkan diri jadi gubernur atau wali kota Medan. Dukung aku ya. Jangan kau Bang kurang ajar lah kau Bang, betul. Tangkap aja kau betul. Itu nggak kena tangkap aja kau betul. Apa yang kau mau tangkap? Yang kusampaikan kebenaran. Apaan yang benar? Apanya di mana yang benar kok? Yang salahnya yang mana? Apanya coba apaan yang benar yang kau bilang-bilang itu Yang kan salah benar. yang mana? Yang salah yang Benar, mana? apa yang kau katakan itu karena kau bukan orang Kristen, kau nggak belajar. Kalau kau tadi baca sejarah lama belajar Kristenan boleh belajar dogma. Ini nggak ada kau Apa belajar, yang Pak. salah? Pusing. Yang salah yang aku sampaikan apa? Contoh. Kau framing satu. Apa itu? Apa itu yang saya framing? Apa? Segala ucapan-ucapanmu kau framing. Nah, Apa kayak itu? ibu tadi itu kan dia ngomong-ngomong kau mute lah, kau apalah. Kan licik itu namanya, licik. Kau licik, betul. Kalian licik. Dibela pula ibu itu. Kalian grup-grup licik. Tahu? Paling banyak Yang dosa. salah kalian. apa? Paling banyak dosa. Betul kau bilang. Yang salah apa? Yang salah yang saya sampaikan apa? Tahu. Gak penting Satu kau aja. bahas agama dalam-dalam, tapi kelakuanmu jahat, hatimu jahat, pikiranmu jahat. Gak penting. Satu aja. Hal Satu besar aja. apa yang sudah kau lakukan dengan agamamu, itu yang paling penting. Bermanfaat nggak kau sama orang lain? Bermanfaat nggak kau? Jangan kau bahas agama orang lain Bang, tapi kau tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada manfaat yang kau dalami agamamu, tapi kau tidak bermanfaat Bang. Ini Baru. kalau reda suaranya begini, rada cantik juga aku tengok ini. Tadi jelek kali pas marah-marah, sekarang udah cantik. Sekarang udah cantik. Tadi jelek kali aku tengok, sekarang udah cantik. Bilang Bang, Allah kadongi bilang. Reda suaranya, ternyata orangnya ada cantik juga ternyata. Anda yang membatalkan, aku udah bilang cantik, Anda bilang gak ada yang cantik. Ya sudahlah, Anda sendiri yang ngaku. Penting wajah cantik Bang, yang penting hatinya bagus, tidak mengusik orang lain. Agama itu pribadi ke Tuhan, kita antara kita ke Tuhan. Tidak ada yang mau dibahas. Bagus katanya. Tadi ditanya baik-baik. Akal kita nggak sampai ke situ membahas-bahas itu, nggak sampai. Tadi ditanya baik-baik. Katolik atau Protestan? Akalmu. Apa urusanmu? Jelaskan pun sepanjang lebar pun satu buku. Apa urusanmu katanya? Ngamuk-ngamuk dia. Tidak bisa Orang tanya kau baik-baik. pahami karena kau tidak percaya dengan kekristenan. Untuk apa? Loh, saya Apa percaya, gunanya? saya Jelaskan. percaya. Cuman saya tidak beriman. Saya percaya. Apa gunanya saya jelaskan? Coba. Apa gunanya saya jelaskan sementara Iya, kamu bukan orang Kristen? Kan
itu. Bukan masalah apa gunanya. Anda nggak bisa menjelaskan. Betul loh. Orang bodoh-bodoh, Bang. Orang bodoh-bodoh. Anda nggak bisa menjelaskan mau kayak mana. Kasihan. Apa yang Anda bisa jelaskan sama saya tentang Kristen? Nggak Nggak ada ada. gunanya. Mau aku jelaskan pun ini. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada gunanya. Karena di dalam otakmu, kau sudah didoktrin orang Kristen itu begini, orang Kristen itu begini, Memang nggak orang ada Kristen gunanya. itu begini, menyembah manusia, menyembah ini. Ya memang Yesus Tuhannya manusia. tiga. Emang lu pikir Tuhannya bukan tiga. manusia Yesus itu? Ini anak saya. Memang Yesus manusia. Tahu, ini anak saya ini ya, cantik nggak? Hai adek. Ada saya. Maaf ya kalau tadi saya goda ibunya ya, maaf ya. Siapa suruh ibunya cantik? Makanya. Udah gila kamu tuh ya. Betul mau tidak kamu. Mana suaminya? Aku mau kenalan sama suaminya mana? Lah kau bang, jangan kau ikuti si Edis bang. Aku si Edis TV itu bang. Aku nggak setuju deh kayak gitu bang, betul. Nggak setuju aku menjelek-jelekkan kalian gini-gini. Coba dari tadi ngomongnya kayak gini. Wah, mantap kali. Ibu naik-naik ngamuk-ngamuk sama aku. Karena kau dari tadi ku tonton, tahu ini framing, udah itu kau licik. Aku perhatikan kau dan kau kalian ini licik. Kok licik? Licik kalian ini licik. Cara-cara kalian licik. Ada. Ada aja. Kok ada aja. Tidak, ge. Naik-naik ngamuk-ngamuk. Mana coba anak gadisnya tadi, coba aku mau kenalan. Kau bilang gini Kristen. Buktinya kami nggak ada baik-baik. Di Medan ini kan baik-baik, nggak ada apa-apa. Ibu tadi naik-naik sini langsung ngamuk. Apa urusanmu katanya? Loh, Ya iya, apa urusan kau bukan. kita mau bicara baik-baik. Ibu dari Bang, kau bukan orang Kristen, kau nggak ada ranah untuk membahas Kristen, oke? Oke? Kau bukan orang. Kenapa bisa nggak ada ranah? Nggak ada Kenapa? ranah ke situ, nggak ada. Sama juga kami, aku orang Kristen, nggak ada ranah. Alasannya apa? Ada ranahku untuk membahas Islam. Kita toleransi. Kita adalah di Indonesia adalah beragam ras, saling menghormati. Ya udah gitu, nggak usah bahas agama deh. Saya mau kenalan sama anaknya, coba. Kau itu ajaran radikal namanya. Paham? Radikal itu Ya namanya. udah nggak usah bahas agama. Mana anak gadisnya? Saya mau kenalan sama anaknya gadisnya, coba. Nggak perlu kau Nggak usah bahas agama kita. Ngapain kau? Mana anaknya tadi? Pernah tadi anak aku jelek lah apalah, itu anak gadisku cantik bertahu. Iya kan ibunya cantik juga nya ibunya. Tadi aja dia marah jelek, sekarang enggak. Udah cantik. Bang, buka masker mau bang, buka masker. Buka masker kau bang. Udah cantiknya sekarang. Tadi jelek, iya marah-marah soalnya. Ditanya baik-baik ngamuk. Aku selalu perhatikan kau loh, bang. Kenapa kau bahas-bahas agama kan, bang? Betul loh. Gak usah lah kau bahas-bahas, bang. Bahas agamamu aja lah, bang. Nanti kau dihukum Tuhan loh. Kau bahas-bahas yang kayak gitu nggak benar. Hanya dapat Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Itu perintah. bukan kau orangnya, orang yang tepat, orang yang benar-benar yang tahu, yang memang dianutnya. Kau nggak menganut Kristen kan? Ngapain kau bahas? Coba lah. Kalau aku bahas ajaran dari mana, tapi nggak benar apa yang aku bahas itu nggak benar. Kenapa nggak belajar Islam kan? Nggak tahu tentang Islam kan? Tapi aku bilang Islam gini bisa, boleh. Logikanya lah dulu. Ternyata ibu ini lama-lama diperhatikan cantik juga ibu ini. Semakin diperhatikan semakin manis. Coba tadi anaknya ibu mana, ibunya tadi ibu? Anaknya tadi mana? Bang, aku mau kau tobat aja lah, tobat. Karena kaummu di bawah ini kesian loh. Udah usah lagi bahas agama, apa? Percaya sama kau loh. Orang yang di bawah ini yang tapping-tappingin semua kaummu percaya sama kau dan menjunjung kau loh, kasihan loh. Betul. Inilah kualitas Konoha. Ibu di Medan ya? Ya. Medan. Ibu di Medan. Ya. Ayo jumpa. Nanti aku mau ke Medan ibu. Bawa ke Danau Toba kau. Boleh. Ke Toba. Saya sering di Danau Toba loh. Ya udah, kami Danau Toba. Sering aku ke sana. Iya, serius. Oh. Rumah saya. Baik-baik orang di Danau Toba itu baik-baik semua di sana. Ibu aja naik sini marah-marah. Enggak. Langsung ditanya. Kok kelakuanmu tadi emosi jadinya. Maka aku bilang, babi lah
Anjing lah kau binatang. Oh iya, aku juga emosi. Aku minta maaf ya Ito. Makin emosinya aku nih kau bang. Aku minta maaf ya Itoku. Sebenarnya aku nggak mau ngomong kayak gitu, mau ngomong baik-baik. Tapi kau ngomongnya Kristen gini. Aku nggak suka lo bang, betul. Hanya orang yang Ya udah, aku minta maaf ya Ito. obat, betul. Jangan kau bahas ya bang, betul. Nggak usah kau bahas bang, bahaslah tentang kalian. Mana ajaranmu, tunjukkan yang bagus. Nanti orang mengikut dengan kelakuan yang bagus. Orang akan mengikut. Oh begitu rupanya ajarannya ya. Kan itunya agama sebenarnya. Kita tunjukkan kita bagus sama orang. Nah, coba dari tadi gitu kan bagus. Ini kau bilang Tadi Ibu marah-marah naik sini ngamuk-ngamuk. suka aku kayak gitu dia. Terus terang aku bilang, kau kok mau bahas aja Kristen, gak usah kau bahas orang lain. Aku bilang itu sama dia, jangan kau ikuti orang sebelah. Bahas kita jangan balas, gak usah balas. Gak usah. Iya, bagus lah Ibu. Oke Ibu, kalau gitu Ibu. Cari uang itu bang yang halal, yang Iya. kita mati. Oke lah. Jangan orang yang bagus bang, belum tentu bagus kematiannya, belum tentu bagus hidupnya. Iya benar. Takutlah sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Siap. Turun katanya. Ibu masih marah enggak lagi kan? Aku sebenarnya nggak marahnya. Kalau orang Batak ini bang hatinya baiknya. Cuman mulutnya aja kayak gitu. Iya. Tahu. Lembut. Tapi nanti nggak tahu apa yang dibuatnya di belakang. Kalau kita nggak memang gini kita. Tapi diam-diam Ibu ini. Iya. Halo Saudara Effendi. Pulungan, orang Medan juga. Orang Batak juga. Bukan. Pulungan itu Batak. Iya, Batak. Buka mute-nya tuh, Tok. Oh. Buka jo mute-mu, buka mute-mu. Buka. Buka mute-nya. Gak dengar dia. Mana tadi anak gadisnya Ibu ini? Bang, kita ke Medan, Bang. Kita ke Medan. Nanti ku jemput dia apa? Iya, saya sering di Medan, Ibu. Oh iya, di mana? Sering ke Medan aku. Aku di ini di Sama apa ya, Bang? Aku mana? udah bilang abang babi lah, bilang anjing lah. Ya, Bang. Binatang ya, Bang. Sama Iya, saya juga minta maaf, Ibu. sama apa ya? Saya juga minta maaf. Siap, sama-sama. Aku sebenarnya nggak niat, tapi aku tadi udah emosi. Iya, saya juga minta maaf ya, Bu ya. Iya, sama-sama maafkan kita. Besok pun belum tahu kita hidup atau enggak kan? Iya. Iya, betul. Iya ya. Betul. Kita belum tahu kita besok hidup atau mati. Nggak tahu kita. Iya. Besok. Makanya Iya. Bang, usah bahas agama Bang ya. Tolong ya Bang. Oh, bahas agama Bang. Aku makan keripik ini yang dari Medan. Iya. Lumayan habis itu 1 kilo, 2 kilo. Nah, betul. Iya. Nanti abang Nanti kalau aku ke Danau Toba, saya jumpai Ibu di sana. Nanti kalau abang datang ke Medan, nanti ke Danau Toba, nanti kita karaoke. Aku pandai karaoke nggak? Aku pandai nyanyi. Jangan salah. Aku paling bisa menyanyi lagu Batak. Nanti kita ketemu sama si Dosma ya. Boleh. Udah dilapor si Dosma kau. Iya. Boleh Betul. lah. Nanti kalau ke Danau Toba nanti bawa jalan-jalan ke Danau Toba. Naik apa? Naik apa itu namanya? Naik speedboat. Odong-odong. Banyak family kita di situ di pantai. Speedboat. Oh gitu. Sahabat Andre Sukran. Oh gitu ya. Ya nantilah Ibu, kita lanjut lagi kalau aku sudah di Medan. Kapan ke Medan? Ya Bu ya. Rencananya sih tahun baru di sana. Tapi kau buka apa kan? Dia apa kan? Di Pangururan kan?
Kau buka ini kan masjid kan, pengururan. Mau Masjid? apa? Iya, ada rencanamu di Samosir itu memualafkan orang ya? Malam bang. Nggak ada, kata siapa? Iya, aku dengar gitu. Gak usah lah bang Oh. gitu. Biar aja natural. Enggak. Kalau mau ikut Islam itu Iya. panggilan aja, panggilan. Kalau memang terpanggil dia, silakan. Aku Islam satu, kami nggak ada masalah, bagus. Kalau itu yang kau percayai, silakan. Gitu nya bang. Iya, oke lah. Ini ada opung kita datang. Malam bang. Malam juga. Wah seru banget nih. Iya, aku kena semes tadi sama ibu. Aku tepak. Menangkisnya aku tadi itu. Janganlah turunkan kualitasmu bang. Aduh, lawan mama lagi. Melihat Iya. aku bang, kasihan lo bang gitu. Sayang bang. Abang kami ini kan Kami sarjana lo bang. cerdas, jenius. Tapi kok mama dilawan, aduh. Iya, namanya juga ibu-ibu. Iyalah ibu-ibu mah. Susah lah, nggak bakalan bisa kita menang melawan ibu-ibu. Aku nggak berani mau bahas agama itu. Maksudku gini, cuman saatnya permintaanku janganlah dibahas agama kita. Gitunya, bukannya ada apa-apanya. Enggak ada. Betul. Tapi kan tugasnya ini. Ini Bang Juma, kalau nggak mau dipanggil Bang Juma ya panggil dia aja lah ya. Aku Bang Zuma. Saya dipanggilnya Bang Zuma. Bang. Iya. Kalau umurku ini kau anak kau ini sebenarnya kau. Kalau dari usia. Iya. Iya, jadi kan ada juga lah benarnya ini kata itu Grace. Itu Grace BTR-nya apa ini? Butar-butar ya toh? Iya toh, iya. Calon itu. Oh iya toh ya. Iya. Aku Simatupang toh. Horas. Iya. Jadi Bang begini Bang. Kalau ini kan pertanyaan Abang ini kan ya sebenarnya kan nggak logis ini. Jadi ya kalau saya katakan itu bukan pertanyaan itu. Apa bukti bukti Oten murid Yesus? Iya Abang. Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan Abang ini ya kalau saya bilang kan tidak ada jawabannya Bang, karena ini pertanyaan ini nggak relevan gitu loh Bang. Kalau kemarin ini mengenai akal logika masih nyambung lah gitu ya kan. Iya. Kalau Jadi kan dari contohnya kalau belajar. dibalikin ke Abang pertanyaan-pertanyaan itu kan Abang juga kan akan kerepotan juga ngejawabnya. Iya. Jadi gini Bang, kan tadi kan Abang nyinggung masalah penjajahan. 350 tahun ini kan Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda itu Bang, itu misinya ke Indonesia bukan agama Bang, misinya Bang. Iya, peperangannya bilang penjajahannya. Iya, mereka itu menjajahi itu untuk ini Bang, untuk mengambil rempah-rempah hasil bumi Indonesia. Kalau misi mereka ini misi agama, ini seluruh Indonesia sudah agama Kristen Bang. Iya. Jadi mereka misinya bukan misionaris Bang. Mereka itu untuk mengeruk ini harta kekayaan Indonesia, ya terutama rempah-rempah begitu Bang. Ini Iya, menjajah ya, kita lah. tahulah sejarah. Iya. Kita kan belajar sejarah waktu kecil gitu. Maksud saya gini Bang, tadi cuman saya bertanya, agama penjajah itu kan sama dengan agama ibu ini tadi, Ibu Grace, itunya. Karena dibawa mengenai kasus bom Bali, bom gereja. Iya. Sama. Tapi kan diantara yang sama itu semua kan ada pendeta, ada penjahat, ada pencuri, ada ini kan itunya kan gitu kan. Yang bawa ini kan memang orang yang membawa, yang penjajah ini kan semuanya memang dia penjajah, jelas dia tidak baik. Nah, ada kaum mereka yang membawa yang baik.
no mention seperti di Tanah Batak pembawa agama Kristen yang dulu mula-mula di Tanah Batak itu no mention namanya. Nah itu loh di Iya, antara dibunuh bang, dimakan. dibunuh lagi dia, dimakan sama penjajah. Iya, dimakan. Iya. Makanya terkenal orang Batak itu apa, Batak makan orang gitu. Orang Batak dulu nggak punya Iya, agama. dimakan, Makan dibunuh gitu. Namanya itu Tuan Munson dan Tuan Leman. Itu di sejarah ada itu. sejarah lama ada semua bang. Jadi yang Iya. framing penjajah bawa agama Kristen itu udah udah diglobalkan, jadinya diglobalkan seolah-olah memframing penjajah bawa agama Kristen gitu. Itu nggak bisa. Iya. Itu yang itu Tuan Munson dan Tuan Leman itu ya itu mereka misionaris dibunuh. Kenapa kayak di Protestan HKBP, khususnya kami HKBP, sekolah teologi ya yang mendaftar sekolah pendeta itu bang beribu orang, tapi yang keterima itu 40 orang. Seleksinya yang keterima itu 40 orang bang. Kenapa? Karena belajar teologi itu bang bukan seperti yang abang katakan selama ini di TikTok. Itulah teologi yang sesungguhnya. Dia agama, semua agama nanti akan dipelajari. Semua agama yang ada di Indonesia dipelajari semua. Sejarah lama. Makanya kasihan loh kalau abang bilang-bilang gitu. Abang menurunkan kualitas abang. Kalau abang sebenarnya aku bilangnya abang itu sebenarnya pintar. Betul ku bilang. Abang sebenarnya pintar. Tapi salah tempat. Nggak benar nggak tuh? Bukan pintar lagi, udah jenius. Aku udah bilang jenius ini Bang Juma ini. Nah, jenius Iya. gitu. Aku jenius. Kalau di sekolah Jenius. benar-benar sekolah teologi ya. Iya benar. Iya. Tapi salah tempat penempatan dogmanya Assalamualaikum juga warahmatullahi ada yang benar gitu. Waalaikumsalam. Bang. Gurunya Bang Juma. bawa dulu. Boleh. Ya sini aku Bang kenal dulu Juma. di sini. Iya, gimana Bang? Gimana? Bang, kalau kita ini diskusi membahas mengenai agama ini tidak akan ada habisnya ini, ujung pangkalnya ini. Saya mau buat tantangan sama Abang. Abang berani nggak Bang? Apa itu? Nah, Abang tahu kan Jaya Waloni? Tahu. Nah, dia kan buat tantangan dia sama Tuhan Yesus. Abang berani nggak bikin tantangan sama Tuhan Yesus? Tidak akan pun membuat tantangan. Semua manusia akan mengalami kematian, Bang. Abang juga. Betul, itu benar. Tapi kan kita kan waktunya mati bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Tapi kalau besok kita minta mati, bisa Bang. Terkabul Bang. Mati besok nggak bisa diminta mati. Maksud saya gini Bang. Iya kan? Iya. Oh, yang nggak bisa Kan abang kan tidak mengakui kalau itu Yesus itu adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepada Yesus gitu. Kalau memang abang benar-benar ini tidak percaya gitu, buat tantangan Bang. Kalau kau benar Tuhan Yesus, begini begitu maksud saya Bang. Kalau abang berani, baru gentle Bang, angkat jempol saya. Itu namanya orang bodoh. Itu artinya saya ragu. Saya nggak ragu Yesus itu bukan Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, lalu kemudian mereka bersumpah, itu orang ragu. Saya nggak ragu sama sekali. Yesus itu manusia. Jadi Jaya Waloni ragu, maksud abang gitu? Ya, dia punya pola sendiri. Dan tidak ada pun dia katakan bahwasanya kalau dia tidak mati berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia mati berarti Yesus itu Tuhan. Enggak. Itu dia mengatakan itu hanya untuk mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah sekarang kalau dikatakan bahwasanya aspek mana yang membuat Yesus itu Tuhan kira-kira? Kepadaku telah diberi kuasa. Bukan Tuhan dia diberi kuasa. Jadi apa? Ya dia utusan Tuhan. Apa itu roh itu Bang? Roh. Betul, utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan, dia adalah nabi. Ya semua predikat itu kekuasaan itu ya memang disandang Tuhan Yesus Bang. Kalau keyakinan kami, kalau kepercayaan kami ya semua disandang Tuhan Yesus.
bisa dia ini sebagai Tuhan, bisa dia sebagai utusan, dia sebagai nabi, ya semua disandang Tuhan Yesus, Bang. Jadi ya itu keimanan kami begitu. Makanya ya kalau kami tidak ada Yesus, profesinya banyak ya Tuhan Yesus ini. itu adalah Tuhan. Iya, tapi menurut Profesinya Yesus banyak ya Yesus ya. banyak. Menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal mengenal Dia sebagai apa? Ya, mengenal Allah satu-satunya. Dan dirinya dikenal sebagai Ya dirinya ya dikenal ya sebagai Gini, Bang. utusan Gini. Tuhan. Nah, itu tahu. Lah, iya Yesus iya, dikenal kalau sebagai utusan Tuhan. Mas Dinda Kores, izin dulu saya mau ke toilet sebentar. Siap-siap Panglima. Lanjut bawah apa Panglima? Silakan. Oke. Yuk, Sebentar lanjut aja, sama sebentar aku aja. dulu ya. Siap-siap. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kenapa kalian tambah-tambahin profesinya? Pintu lah, Gini, juru selamat lah. gini Bang. Yes. Roh itu apa? Roh itu kalau dalam Islam ciptaan dia. Ciptaan. Iya. Roh itu hakikat Bang, hakikat. Tahu Bang hakikat? Tahu hakikat? Hakikat itu kan keadaan yang sebenar-benarnya kan? Iya. Dia itu bisa kalau manusia jadi Tuhan nggak mungkin kan? Manusia jadi Tuhan nggak mungkin. Iya. Nah, itu udah pinter itu Ibu Grace. Dengar dulu. iya, tapi kalau dibalik kan kalau Tuhan bisa jadi manusia bisa. Kalau Tuhan bisa jadi manusia bisa mungkin kan mau jadi patung dia, mau jadi buah Iya, anggur, mau bisa jadi apa aja bisa. Bisa, tapi tapi kalau Tuhannya nggak ngomong kayak gitu ya jangan difitnah Makanya dong. nggak sampai akal kita untuk mengkaji ketuhanan. Kita nggak sampai mengkaji. Boleh, Tuhan mau jadi manusia, mau jadi asbak boleh. Kalau Tuhannya memang berfirman seperti itu. Kalau Tuhannya nggak berfirman seperti itu ya jangan difitnah. Tahu pun kamu, makanya ada perjanjian baru. Kenapa? Nah di ada perjanjian baru jadi di mana gini, Bang. Tuhan berkata Bang dia Kores. menjadi manusia? Iya silakan. Bang, Ya, jadi Ya. ini Bang Kores. Jadi kan kenapa ada perjanjian baru, Bang? Sebelum Tuhan Yesus datang, hidup manusia itu tidak benar. Ada yang membunuh, ada yang memperkosa anaknya sendiri, ada antara satu darah kawin bisa, gitu-gitu Bang, kayak Iya. Nah, kenapa dia diutus? Itu karya ciptaan Allah itu sendiri. Karya penebusannya. Berhasil, dia berhasil membuat yang tadi dibilang nggak ada. Berhasil itu. Aku bilang roh itu adalah hakikat. Nah, dia mengirimkan roh itu ke perut mengembuskan ke perut si Maria tanpa suami tapi bisa Si dia. Maria. Iya, terus? Ya, Maria. Iya. Terus, kenapa Maria hamil tanpa suami? Kan gitu. Nah, terus? Karena Tuhan itu punya kuasa. Mau dibuatnya apapun ke atas. Iya, itu ada ceritanya ketika Firman menjadi manusia ada. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia ini kan difitnah Tuhannya ini. Kenapa difitnah, Bang? Udah aku bilang kalau Ya di mana Tuhan berkata atau tokoh-tokoh Bible berkata Tuhan menjadi manusia? Di mana ada itu? Masa beragama fondasi ketuhanannya dari fitnah Tuhan? Kan nggak boleh. Oh, udah buka topik. Silakan dicari mungkin kawan-kawan Kristen mungkin bisa dicari mungkin. Di mana Tuhan berkata saya akan menjadi manusia, kayak gitu. Kalau nggak ada difitnah namanya itu Tuhannya. Allah, itulah Bang ini kan itu kamu pakai akal logika manusia. Kalau kami Bang Ini nggak beda, pakai Bang. logika ini nggak pakai akal. Ini pakai saksi. Di mana saksi ada berkata Tuhan menjadi manusia? Di mana? Coba silakan dibuka Bible-nya. Ya kalau nggak ada jangan diimani dong. Ini kejahatan dalam beriman. Tuhan sendiri difitnah. Coba di mana ketemunya coba kawan-kawan Kristen silakan. Kembali dulu kepada ini Oh, udah mau syahadat kok kembali kita kejauhan. Sama moto Bang Juma ya kan. Ini Bang Juma kan ini selalu berkoar-koar di medsos ini ya kan untuk Gurunda bukan berkoar-koar, Gurunda dakwah. Kenapa? Oke, berdakwah. Oke. Nah, Bang Juma kan berdakwah ini di medsos ini kan alasan dia kan untuk membentengi umat Islam dari
penyesatan dan pemurtatan gitu. Nah, Jadi oke, betul. ya kami tidak ada misi untuk ini mengkristenkan gitu atau jadi misioner jadi Kristen. Ya gitu. Bapak nggak Itu ada. jelas sekali, Bang, Tapi karena- gereja-gereja yang lain ada. Kami kan sebagai korban di sini. Dengar dulu Bang penjelasan saya biar komplit. Iya. Ya. Jadi biarpun Tuhan Yesus menyatakan beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia, ya kan, itu kami hanya memberitakan, tapi kami tidak sanggup ini mengubah, mempengaruhi seseorang untuk ini menerima Tuhan Yesus sebagai Ini juru kalah. selamatnya. Enggak, hanya Roh Kudus Bang bagi kami Bang yang mampu ini mengubah, menggerakkan hati seseorang Bang. Kami tidak mampu Bang. Nah, tapi kan kalau kalian kan berpikir kan kalian kan mampu mempengaruhi seseorang itu menjadi mualaf gitu. Ini kebalik Pak Tupang ini. Itu Pak bertolak Tupang, belakang Bang. Keimanan berita kita, kalau Bang. misalnya memang beritakan jatuhnya sama seperti Islam, tidak akan memaksakan gitu. Tapi coba dilihat perkataan Yesusnya sendiri deh di Amanat Agung. Matius 28, 26 sampai 30. Coba dilihat di situ. Bukan beritakan bahasanya di situ. Makanya kita tempur terus dalam berargumen. Jadikanlah. Jadi murid. Jadi murid. Nah, bukan beritakan. Jadi kalau nggak jadi apa artinya? Bang. Kalau nggak jadi Itu jadinya sama apa? dengan memberitakan Bang. Kalau nggak jadi artinya apa? Gagal jadi Kristen. Kristen gagal dalam kehidupan karena tidak menjadikan semua bangsa muridku. Makanya Kristen mati-matian menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Gimana Pak Tupang ini? Loh, kok enggak? Kami tidak sanggup Bang. Hanya Roh Kudus Bang yang sanggup Bang untuk menjadikan segala Yesus lidah dan sebelum segala naik lutut akan bertekuk lutut dan segala Yesus lidah sebelum akan naik ke langit mengaku bahwa ngomongnya Tuhan ke Roh Yesus Kudus. itu adalah Tuhan dan Ya. Juru Selamat. Itu Bang. Yesus ngomongnya bukan ke roh, itu ngomong ke murid-muridnya. Matius 28 Amanat Agung. Aduh, gimana ini kawan-kawan Kristen? Ya? Jangan terlalu kuat suaranya, Bang. Lembut-lembut. Oh iya aja. iya. Lembut-lembut aja. Ya ini lembut kok, cuma memang tukang bantai-bantai aku. Jadi harus ini nyamain. Ini Matius 28 ya Amanat Agung ya. Sorry. Matius 28 16 sampai 20, sorry, bukan 26 sampai 30. Nah, di sini di Matius 28 19-nya dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada roh. Kalau beritakan masih aman lah, masih santai, masih slow. Tapi kalau udah jadikan, artinya tujuan orang-orang Kristen hidup menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Di situ kita bertempur argumen. Bang, Ayo, mau kemana lagi? makanya Bang, kalau menafsir Alkitab, Abang itu nggak boleh Bang, sepenggal. Betul. Kalau Ya. tafsir nggak boleh. Kalau membaca boleh nggak? Begini, kamu bisa membaca, tapi kamu belum tentu bisa menafsirkan itu dengan benar. Berarti di sini yang membaca Kores yang menafsirkan Grace di sini. Bu Grace nggak boleh menafsirkan sola scriptura. Dengar dulu. Apalagi? Dengar dulu, jangan Abang jangan ngegas. Abang bisa mendengar, saya juga mendengar gitu. Iya, iya. Enak, jadi sehat. Iya, ayo. Diskusinya sehat, jangan memaksakan kehendak. Karena gini, kalian bukan orang Kristen, oke? Kalian nomor satu intinya kalian bukan orang Kristen, tidak belajar dari dasar. Jadi kalian hanya membaca sepenggal, kalian artikan, kalian tafsir sendiri sesuka hati. Amanat Agung itu 5 ayat, Bu Grace. Amanat Agung 5 ayat, nggak ditafsir, itu dibaca. Kalau tafsir, yang asalnya murid jadi menyembah, yang asalnya bangsa jadi suku. Itu baru menafsir. Dengar Bang, kami aja orang Kristen. Kami ada PA nih, PA kan? Tahu PA? Apa PA? Pendalaman Alkitab. Oke. Sekali seminggu. Nah, kami baca firman Tuhan contohnya dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. 20 contohnya kan, itu dibawakan Iya. oleh pendeta. Nah, pendeta itu kami baca. Menafsirkan. Enggak, dengar dulu. Kami baca gini kan. Ini kan masih istilahnya masih gamblang kayak gini. Kita baca dengan bahasa Indonesia. Tapi kita bisa mengartikan. Kalau ditanya aku artinya apa? Tanya satu lagi. Ya artinya menafsirkan apa? mengartikan itu menafsirkan, Bu Grace. Kok curang? Dengar dulu. Kalau menafsirkan kalimat ini, Bang, kita kadang-kadang salah tafsir. Nah, apalagi kalian yang nggak pernah belajar. Nah, makanya saya di sini hanya membaca, bukan mentafsir. Di sini dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku.
Makanya Yang menafsir itu Pak Tupang. Pak Tupang bilangnya beritakan di situ. Makanya Itu tadi kan aku bilang sama Bang Juma, tidak ranah jahat itu. Kan udah saya ralat, tidak ranah Bang. kalian untuk membahas agama kami. Karena apa? Semua framing, semua adalah bersalahan, semua adalah tidak benar. Iya tidak benar. Berarti ketika Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, itu salah berarti ya? Tafsir itu salah. Makanya nggak Salah berhak itu. Kalian, Astagfirullah, Tuhan sendiri dibantah. kalian tidak berhak, Tuhan sendiri dibantah. Tidak berhak kalian untuk menafsirkan Alkitab kami. Kita nggak tafsir ya, kita mainnya baca ya. Kita sholat skriptura di sini, apalagi Kores. Sukanya suka sholat skriptura. Bahasa skriptura kamu nggak usah. Nggak usah Bahasa bahasa-bahasa. Indonesia aja kamu nggak bisa mengartikan ini. Sholat skriptura itu konsep dalam mempelajari Bible. Sholat skriptura itu. Perhatikan Yohanes 17:3. Nih janji Yesus. Ini Bu Grace, Pak Tupang lihat. Inilah hidup yang kekal. Masa ini tafsir? Ini kan baca ini. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengartikannya. Ya ngapain ngertiin? Ini bahasa Indonesia bukan bahasa Uganda. Tujuan kalimat itu nggak tahu kemana arahnya, kau nggak tahu. Karena kau nggak belajar. Loh kalau gitu berarti bahasa Indonesianya nggak lulus kalau nggak tahu tujuannya. Aku bilang. Yohanes berapa, Bang? Jangan kau bahas. Yohanes 17:3 loh. Kau bahas-bahas kami nggak benar, kau bahas-bahas. Sekarang gini ya, ini lanjut ya. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, itu. Jadi kalau mau hidup yang kekal, orang Kristen harus mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Utusan udah kelar, titik. Jangan ditambah-tambahkan lagi. Itu kan jatuhnya kalau tambah-tambahkan mengfitnah Tuhan. Sekarang nih, pertanyaan untuk kawan-kawan Kristen. Tuhan bisa dilihat nggak? Tuhan nampak nggak Tuhan? Ya Tuhan kami nampak, Bang. Nampak Tuhan. Nah, nampak ya. Kita kunci jawabannya. Sekarang perhatikan 1 Timotius 1:17. Tuhan nampak katanya. Tuhan yang benar itu nampak. Ini ini dulu selesaikan ini. Ini itu udah selesai itu, udah selesai. Kalau misalnya ditambah-tambahi Kau satu-satunya ajaranmu Allah yang benar dan nah, tunggu Bu Grace, engkau utus. Ya oke ya kita lanjut ya. Bu Grace sama Pak Tupang menyatakan mendeklarasikan Tuhan yang benar itu nampak. Perhatikan sekarang 1 Timotius 1:17. Ini rasulnya Kristen Paulus orang Tarsus. Perhatikan di sini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak apa ini Bu Grace? Yang tak apa ini Pak Tupang? Yang tak apa ini? Kau bilang kau selamat datang di kebenaran. Tuhan yang benar, Raja segala zaman, Allah yang satu-satunya yang kekal, tidak nampak. Amin. Kalian kawan-kawan Kristen ini kok Tuhannya kelihatan dibilang. Memang bodoh kali kau Bang, betul bodoh kau. 1 Timotius berapa, Bang? 1 Timotius 1:17 Pak Tupang. Masa pendeta nggak mengajarkan ini di gereja? Bisa-bisanya kalian bilang Tuhan yang benar kelihatan dan nampak. Apa itu? Tentang apa itu? Tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal, Raja segala zaman, tidak nampak. Jangan framing kamu. Di framing ini tertulis di sini memang gua yang bikin Bible. Bodoh kali pun kau. Waduh, dimarahin saya. Ya iyalah kau nggak baca dari atas tapi kau framing. Mau dari mana baca? Dari Kejadian kita baca. Mau dari mana? Itu dari mana? Kau pelan-pelan ngomongnya, suaramu pelan. Oh, ini maksudnya dari dari 1 Timotius nih. Dari siapa? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus Allah menurut yang perintah kekal, Allah. yang tak nampak. Esa. Amin. Itu maksudnya. Oh, dimaksudkan. Loh, siapa yang tafsir sekarang? Islam atau Kristen? Siapa yang tafsir? Bukan tafsir seperti ajaranmu loh Bang. Bukan seperti Al-Quranmu mau tafsir kayak gitu, bukan. Ya makanya jangan main tafsir, main yang tertulis saja. Yang tidak tertulis tinggalkan. Contohnya begini Bang ya. Pakai contoh, ini udah ada dalil, pakai contoh. Dalil ini loh. Tertulis. Bahasa Indonesia, dia pergi ke pasar. Tapi kamu melapatinya ke pasar mana? Ke pasar ini, ke pasar itu, ke pasar ini. Ya ngapain dilafatin lagi, ngapain? Udah tertulis yang tak nampak, mau dibikin apa yang tak nampak? Dia pergi ke pasar Kebayoran lah, kau pergi ke pasar inilah, ke pasar itulah. Sementara kau nggak baca dari mana, dari atas dia pergi ke pasar mana? Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Maleaki sampai Wahyu. Kores sudah tamat baca Bible terjemahannya. Kamu nggak tahu artinya. Loh, kalau misalnya soal artinya kan tertulis itu ada. Sekarang kalau tertulis yang tak nampak, kenapa kalian bilang Tuhan nampak? Kenapa? Kau baca Al-Quran, nggak tahu apa artinya. Oh, apanya terjemahannya? Terjemahannya, coba kau baca Al-Quran, baca Arab. Tak ada tahu kau artinya, satu pun tak tahu kau artinya. Yang mana lah Iqra Hafiddin? Tidak ada paksaan dalam beragama.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu yang esa. Yang mana yang nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kawan-kawan Kristen, ini gua tanya nih kawan-kawan Kristen ya. NARHN hologos apa artinya? Bu Grace, Pak Tupang, NARHN hologos. 1, 2, 3, 4. Gagal maju ke babak selanjutnya. Dan itu sudah di apa ya? Udah di apa ya? Udah dibentuk ya tim kalian kayak gini ya, maksa-maksa ya. Tim pemaksaan. Maksa apa di sini kan tadi kalian kan ketangkap basah nih, Ibu Grace dan Pak Tupang ketangkap basah. Bilang bahwa Tuhan yang benar itu ya nampak dan kelihatan. Ternyata bertentangan dengan pengajarannya Bible, pengajarannya Perjanjian Baru. Raja segala zaman, Allah yang kekal itu tidak nampak. Lagi di bumi, udah dia naik ke surga baru tidak nampak. Begitu. Di mana di sini baru tidak nampak pas dia naik ke surga? Lah iyalah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga baru tidak nampak. Berarti manusia pernah melihat Tuhan. Manusia bisa melihat Tuhan. Nggak ada banyak menjelaskan sama dia ini. Nggak ada. Benar Pak Tupang, begitu maksudnya. Semasa di dunia ya manusia melihat. Nah, kalau benar manusia semasa Tuhannya di dunia bisa melihat Tuhan, kenapa dilanjutkan di 1 Timotius 6? Murid-murid Yesus berkata seperti ini. Nih. Oh, itu setelah Tuhan naik ke surga. Jadi kita dia lihat tidak makanya. nampak. Kita lihat nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, amin. Selamat datang di kebenaran. Mau ngomong apa lagi? Tuhan Yesus datang supaya. Nah, terus kenapa di sini manusia nggak bisa ngelihat? Jadi waktu murid-murid ngobrol sama Yesus lihat apa? Lihat hologram. Baca dari atas. Goblok kali pun kau. Wah, ini emosi bukan. Baca dari atas. Sabar, ini ujian. Sabar. Baca Alkitab itu nggak boleh sepotong-sepotong. Makanya ditanya mau dari mana? Dari awal itu dari mana? Dari Kejadian kah? Dari Matius kah? Mau dari mana mulainya? Ya perikopnya lihat Bang. Kau baca dari atas, kau paham? Oke, dari atas ya. Kita baca dari atas. 1 Timotius 6 nomor 6. Nomor satunya, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Waduh, jadi bahas perbudakan kalau ke awal ini. Gimana? Kan itu aja kau udah salah. Oh, di mana salahnya? Ini bahasa apa? Pokemon berarti, bukan perbudakan. Oh, kan Pak Tupang garuk-garuk ini. Salah soalnya Bu Grace. Bu Grace juga garuk-garuk. Salah juga dia bawa data. Alkitab kami ini runut Bang. Jadi bukan seperti Alkitab Abang gitu loh. Ya kalau iya, makanya ditanya dari awal tuh mau dari mana? Dari Matius 1:1, Kejadian 1:1, dari mana? Mau dari awal itu? Jadi kalau diambil ayat sepotong-sepotong ya bisa seenaknya menafsirkan ke sana kemari. Makanya gitu. jangan ditafsir Pak Tupang, dibaca. Kalau ditafsir Tuhannya jadi 3 pribadi. Kalau dibaca Tuhan cuma satu yang benar. Mengambil ayat sepotong-sepotong. Ini nggak bisa dipotong, ini website dipotong, laptop gua rusak. Tadi, baru ngerti. Abang diam dulu ya, Bang. Arahnya kemana gitu. Tadi aku udah bilang gini, Abang baca nih, si Ibu Wati pergi ke pasar, tapi kau menafsirnya dia ke pasar mana? Ke pasar. Oh, jangan kalau gitu. Bu Grace baca Budi dari bapak sama ibunya menikah, bacanya dari sana. Dengar dulu, kau aja apa? Oh, dia pergi ke pasar ini, ke pasar itu, ke pasar ini. Kalian bilang semua begitu kan? Agamamu semua penganutmu bilang gini begitu, begini begitu. Nggak boleh. Ini bukan kepala otakmu tuh yang mau menafsirkan seenak-enak. Iya, jadi ketika Budi pergi ke pasar dibilangnya Budi pergi gantung bunuh diri, gitu maksudnya. Dengar dulu, sedangkan apa lagi? Pendeta, diam kau. Sedangkan pendeta aja belajar 5 tahun untuk menafsirkan isi firman Tuhan biar tahu kau. Dibuka. Siapa yang suruh tafsir itu siapa? Pendeta belajar tafsir itu siapa yang suruh? Kau diam dulu. Untuk mengerti, begitu maksudnya. Diam dulu toh. Pendeta itu belajar sejarah lama, dibuka ini, dibuka itu, dibuka ini untuk menafsir apa arti dari kalimat sepenggal itu. Bertahu kau ya. Jadi makanya aku bilang. Berarti ini perbudakan artinya apa? Pokemon. Artinya apa perbudakan? Apa lagi? Kau diam dulu. Tidak ada ranahmu untuk mengartikan kalimat itu, satu penggal pun tidak ada ranahmu. Bertahu kau kenapa? Ini nggak diartiin, ini Bible Bu, langsung Bu. Gimana mau diartikan ini? Kita langsung baca di sini. Tidak boleh kau mengartikan itu.
Bukan ranah. Nggak diartikan, ini dibaca nih kalau diartikan tuh misalnya begini, peringatkanlah artinya berenang agar mereka itu berbuat baik, artinya dansa suka-suka, itu mengartikan. Agamamu aja nggak kau dalami, sosok Kalau misalnya agama gua nggak dalami, ngapain gua di sini? Gua makan tak itu. Sabar, kasihilah musuhmu. Mintalah maka kau akan diberi. sabar. Makani tak itu, nggak kau makani tak itu, nggak akan bisa kau tafsir itu. Bertahu kau. Bu Grace, kenapa ini Bu Grace ketahuan mengfitnah Tuhan kok jadi marah-marah? Bukan aku gak suka kau taksir sesukanya firman Tuhan. Kenapa? Udah aku bilang dari tadi. Ini membaca namanya Bu Grace, ini namanya membaca. Kalau mau tafsir ke sini, kalau mau tafsir. Bukan ranahmu ini Kristen ini, bertahu kau. Kalau mau tafsir ke sini, ya makanya jangan nyenggol duluan sebenarnya. Ini tuh Bu Grace dan Pak Tupang ini tuayan dari apa yang para penghujat Islam tabur sebenarnya. Dengar dulu, kalau kau mau menafsir dengan benar, kau belajar kepada orang yang benar, kau akan paham apa artinya. Loh, kalau misalnya kita mau tafsir Bible ya kita pakai Matthew Henry aja. Itu kan yang terbaik, penafsir terbaik Bible yang diakui di Eropa. Nih misalnya kita Filipi 2 nomor 6, kita ke tafsirannya. Ini ada tafsirannya Bible itu. Perjanjian Baru ada tafsirannya. Kita buka, mau pakai apa? Mau pakai tafsiran Full Life, mau pakai Matthew Henry, mau pakai SH, Utley, Galila, Bis, Yerusalem, mau yang mana? Enggak, jadi gini Bang Kores. Yang bisa kau jamin itu tafsirannya benar yang mana? Coba. Yang Matthew Henry itu udah benar rupanya itu dia. Ini kan benar dia diakui di seluruh Eropa oleh Kristen Protestan. Ini kan media zaman sekarang. Baca sejarah lama, makanya kau jangan bodoh. Ya ini Matthew Henry ngasih sejarah lama dia. Baca kau ini semua. Kok di framing tertulis begini, kok di framing? Kumpulan kalian ini semua framing. Kumpulan kalian. Apa yang di framing tertulis begitu kok dibilang framing? Jangan marah-marah. Komplotan kalian semua. Komplotan apa? Grup WhatsApp? Dikira kita ini grup Kaipang apa? Agamamu. Udah Bu Grace sabar ini ujian gitu loh. Kalau memang Bu Grace, ya udahlah gini aja kita main kasihilah musuhmu ya. Jadi Bu Grace, kalau misalnya sudah terbukti Bu Grace ternyata imannya bertentangan dengan perjanjian baru itu sendiri, jangan marah kepada Kores. Tapi perbaiki diri ketika sedang masa teduh gitu. Tuhan, ampuni saya yang telah memfitnahmu. Gitu loh. Dirimu udah bagus kau bahas agama orang lain. Loh, bagus banget, coba tanya di bawah. Kawan-kawan di bawah, apakah Kores sudah bagus sekali ketika dalam dialog lintas iman? Apakah Kores sudah bagus sekali? Apa hal besar yang udah kau lakukan dengan agamamu yang sudah kau pelajari? Bikin masjid. Bikin masjid, menyelamatkan orang mualaf yang dipersekusi di keluarga suaminya, lalu membuat simbol kemenangan Islam di media sosial yang bertajuk Milad APII, kemudian memperangkati alat-alat tempur media sosial untuk para mujahid Muslim di TikTok. Bohong kau. Itu gimana? Nah sekarang Ibu Grace sama Pak Tupang apa yang sudah diperbuat untuk agamanya? Makasih Ikhwan yang di bawah tuh dibilang tuh bagus katanya. Kores bagus. Kalau mereka kan merasa paling benar gitu ya kan? Iya. Nah kalau saya sih suka buat tantangan gitu. Kalau apa tantangannya Pak Tupang silakan. Sejauh mana pun kita nanti menjelaskan sama orang ini, nggak akan orang tahu ini. Kan bukan kan? Iya, saya Waloni itu meninggalnya kami mimpikan sekali hari Jumat di bulan Idul Kurban ketika sedang berdakwah. Waduh, indah banget. Nah, itu kan persi kalian kan begitu, Bang. Ya, persi kami nggak takut mati, Pak Tupang. Kami rindu kematian loh kalau Islam itu. Bukan soal takut matinya, tapi terus apa? Tapi tantangan dia. Kalau engkau benar, Tuhan, cabut nyawa saya sekarang pada saat saya berdakwah. Benar-benar kejadiannya persis seperti permintaannya. Itulah artinya kan dikabulkan doanya. Aku pernah gini Pak Tupang sama Bu Grace ya, mau percaya mau enggak. Jadi ada penghujat Islam, dia selalu melive-kan di YouTube, nama channelnya Domba Suci, silakan dicek. Dia ketika sedang menghujat Islam, dia mati di tempat di depan mesin cuci. Lalu kemudian live YouTube-nya mengumandangkan azan 2 kali. Penghujat Islam. Itu satu ya, itu satu yang Kores nggak ada di situ. Sekarang
ketika mau masuk tahun 2024, di akhir tahun 2023, 9 hari sebelum 2024, ada salah satu penghujat Islam yang kesel banget sama Kores, lalu menantang sama seperti yang Pak Tupang lakukan. Kenapa kamu klaim Ayo dia Kores, saudara tunggu muslim? Bu Grace, ini lagi cerita loh ini lagi klaim dia persaksian. Jadi si penghujat ini menantang Kores, kalau Tuhan kamu benar, ayo kita adu sumpah katanya. Oh oke, fine gitu kan. Kalau dia bilang, kalau Allah adalah Tuhan yang benar dan Muhammad adalah Tuhan yang benar, saya tidak akan melihat 2024. Dia bilang gitu dia. Oh ya udah. Berikutnya Kores juga sekarang kau yang ucapkan Kores. Oke, kalau memang benar Yesus itu bukan Tuhan dan dia utusan Tuhan, maka Kores tidak akan melihat 2024. Apa yang terjadi? 2026 sudah 2 tahun berjalan, Kores masih berdiri gagah membantai para penghujat yang menantang hilang selamanya dari muka bumi. Kalau mau diulang lagi boleh. Jadi dari mana? Itu yang pertama, Pak Tupang. Ada lagi yang kedua, disuruh menantang Yesus katanya. Oh ya udah, Yesus ini di roomnya aduh lupa namanya siapa tuh, yang kaf itu tuh. Roomnya Apiang Bu Grace sama Pak Tupang, roomnya Apiang. Dia menantang begini. Kores, kamu mending tantang saja Tuhan saya Yesus Kristus gitu. Kamu berikan satu tantangan, kalau misalnya tidak terbukti, maka Tuhan kamu yang benar. Dengan mudah Pak Tupang, gua tantang Yesus Kristus. Oke, gini Apiang, denger Apiang ya. Dalam 1 minggu berikan gua 2 Alphard. Kalau nggak ada itu 2 Alphard, terbukti Tuhan lu nggak benar. Dia suruh tarik ucapannya. Nggak bisa yang kayak gitu Kores. Tarik lagi ucapan kamu, nggak boleh yang kayak gitu. Loh. Katanya disuruh nantang. Kasih waktu 1 minggu, kenapa disuruh tarik lagi ucapannya gua? Katanya disuruh nantang. Gitu. Nah, Pak Tupang mau kayak begitu lagi, gua sambut. Mau kayak gitu lagi Pak Tupang, mari. Saya mau kayak ini, kayak Yahya Waloni Bang. Kalau Yahya Waloni kan nggak percaya sama Yesus. Mati gitu. dia. Mati dia. Modar dia kan pada saat ini hari Jumat, pada saat berkhotbah persis seperti permintaan dia. Berarti dikabulkan kan? Udah dikasih dia waktu 3 tahun bertobat, nggak tobat, baru di. Ya kalau misalnya kayak gitu konsepnya, sekarang orang Kristen yang mati karena sakit jantung, kanker darah, kanker paru-paru, kanker otak, ada masalah apa sama Yesus? Kok mati mereka? Oh, terdiam nih kawan-kawan Kristen. Apa? Loh, ya kalau penyakit ada masalah kan apa sama semua Yesus? orang kan kena penyakit. Semua orang bisa dapat penyakit. Iya, ada masalah apa sama Yesus? Ya masalah lah kalau aku bilang lah ya. Bukan masalahnya kan kalian kan tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu kan gitu. Orang kawan-kawan Kristen percaya Yesus Tuhan. Kenapa matinya kok sakit-sakit begitu, menyakitkan begitu? Kan percaya sama Yesus Tuhan. Kok matinya begitu-begitu? Emangnya kalau percaya? Ya kami nggak berani menantang, nggak berani. Kami hanya kalian nggak menantang, kalian menyembah Yesus, kalian menyebut Yesus Tuhan. Kenapa matinya kanker, matinya kecelakaan, pisah badannya? Kenapa ada yang mati begitu? Kan Yesus Tuhan ya. Ada dibilang Tuhannya segini, ikutlah aku, nanti kau kaya raya, nanti kau nggak usah sakit, nanti kau nggak ini, nanti kau nggak ini. Ikutlah saya, pikul salib katanya, dipikul salib. Tahu? Kalau ya kenapa sama-sama mati gitu? Ustadz Yahya Waloni rahimahullah mati, meninggal, wafat. Kalian juga mati. Kenapa sama? Itu kan memang Yahya Waloni ini jahat dia. Dan kalian kan baik, kok mati? Kan kalian baik. Kok mati? Ya, kan itu permintaannya. Kan itu permintaannya dia, bukan hanya Yahya Waloni. Siapa kalian nggak minta mati, kenapa mati? Ada satu lagi Ustadz itu yang bikin tantangan itu, yang dikentutin itu Alkitab yang dipantatin, langsung modar kan, disiksa dulu dia, baru modar dia. Iya kalau kayak gitu kita juga banyak. Siapa Mangapu Sagala gitu, mualaf dibilang harus mati, nggak bisa melihat 2023, ujung-ujungnya dia sebelum 2023 serangan jantung mati. Sekarang nggak tahu STT-nya udah bangkrut atau masih lanjut. Terus siapa lagi? Murtadin Muhammad Salah. Ketika mati dia menjulur lidahnya panjang sampai dagu gitu. Kami juga punya cerita-cerita seperti itu. Bu Uti Wati Mena, Bu Grace, Pak Tupang, Bu Uti Wati Mena ini seru banget. Dia ketika dialog sering bilang Islam menyembah batu gitu. Lalu kemudian dia sekarat, dia ketik di Facebooknya, Yesus datang kepadaku lalu mengatakan bahwa kamu akan sembuh gitu kan.
Kalau kamu tidak percaya, lihat WC rumah sakit yang asalnya rusak sekarang sudah benar gitu. Dia percaya akan disembuhkan. Lalu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian mati dia. Mati dia. Benar sembah batu. Jadi Yesus kalian ketika dihadapkan kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala nggak berlaku apa-apa. Semua manusia mati. Cuma bedanya kalau Islam merindukan kematian, kalau kalian ketakutan dengan mati, itu bedanya. Enggak takut mati. Mati keuntungan bagi kami. Kalau mati keuntungan bagi kalian, ya ngapain kalian masih hidup gitu loh. Ini juga bikin bingung sebenarnya Pak Tupang. Tuhan Yesus nggak ada dibilang nanti kau nggak sakit, nanti kau kaya raya, nggak ada dibilang gitu. Ikutlah Ya saya. kalau gitu saya yang kalau ini ngapain meninggalnya indah gitu kan, tidak kanker, meninggalnya indah. Katanya. Coba dibayangin sama kawan-kawan Kristen yang meninggalnya karena pecah pembuluh darah di otak, sakit jantung, kanker serviks, kanker usus gitu kan. Ustaz ini meninggal indah, tersenyum, lagi dakwah meninggal, nggak ada yang hancur dari badannya. Kalian lagi dakwah hancur badannya. Kok bisa begitu? Seperti tantangannya. Bang, Ini. nanti abang kalau banyak bacot menghujat Yesus, abang nanti kanker mulut. Enggak lah, kayak Ustaz ini meninggalnya mati tersenyum, indah. Nggak ada yang rusak dari badan. Iya, nanti abang kanker mulut loh, kanker mulut. Enggak, Ustaz Waloni aja itu lihat bahas-bahas Yesus bukan Tuhan meninggalnya cantik kok, jasadnya senyum. Kami juga akan begitu. Tadi ku bilang sama Bang Juma, nanti kau bang kasihan lah kau bang, nanti kau dihukum Tuhan lah kau bang, ku bilang sama dia. Iya, jangan bang. Selama bukan hukuman dari Allah, kami nggak takut. Kami nggak takut gitu. Misal apa sih yang bisa dilakukan sih? Apa sih? Coba. Ustadz Waloni, Koh Agus meninggalnya indah, enak di kasur AC dingin gitu kan, Koh Agus. Ustadz Waloni di masjid coba. Kalian kan nggak percaya, kalian bilang apa bukti Oten murid Yesus? Kalian menghujat-hujat loh. Nanti Tuhan itu marah loh sama kalian. Iya kenapa kalau misal inilah kita ambil contoh Bu Uti Watimena. Bu Uti Watimena, dia ini pecinta Yesus Kristus sejati gitu, menghujat Islam, matinya kanker serviks, matinya. Menghapus segala serangan jantung gitu. Bang, soal kematian itu kenapa sakit-sakit gitu matinya? Ini penyembah Yesus kok matinya kok menyakitkan semua gitu, nggak kayak Ustadz Yahya Waloni. Oh, itu ukurannya, itu ukurannya rupanya. Ya ukurannya lah, kita lihat penyakitnya kayak gimana kan, azab-azab begitu kan? Azab, bagimu azab, bagi kami nggak ada. Lo iya kanker lo, lo bayangin kayak siapa sih John Peter menghujat Tuhan Islam itu batu, matinya kanker usus. Nggak apa-apa itu. Kanker usus 5 tahun dia menderita 5 tahun. Sakit. Abang ini apa lo? Nggak takut kanker mulut? Ngomongnya banyak kali tentang Yesus. Lo Ustadz Yahya Waloni aja nggak kanker mulut kok langsung meninggal. Begitu juga kami. Jadi kalau misalnya mau adu kuat-kuatan melihat kematian, dijamin Kristen pasti ketakutan dan mundur. Kami Muslim itu mau meninggal seperti apa aja berani kita. Bahkan gue ketika seperti ini lalu meninggal, gue bersyukur alhamdulillah ya Allah, karena gue meninggal kepada surgamu, bukan masuk ke dalam surga yang kita mengawini Tuhan di sana. Itu gue itu. Benar, kami itu benar sekali kata abang itu. Kita sih nggak menyangkal itu. Bahkan mati membunuh diri juga berani. Aku salut sama. Nggak ada orang Kristen takut banget dengan kematian. Makanya dipanggil pendeta untuk dia ada doa kesembuhan gitu kan. Itu takut, kalian tuh takut banget dengan kematian, serius. Itu aja kau udah salah. Bunuh diri masuk surga. Bodoh kali kau. Sama itu seperti apa itu kau mau mati apa bukti? La ilaha illallah nimu kan? Iya loh. Perhatikan ini Bu Grace sabut Pak Tupang ya. Di dalam Islam itu ada slogan seperti ini dari Nabi kami, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu bagaikan penjara bagi mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Itu namanya penyerahan. Kami itu salah tafsir itu, ada salah tafsir. Abang pintar, kalau berkata-kata pintar. Iya, sama kayak Juma. Ya iyalah, kami Muslim loh. Kami udah tahu apa konsekuensinya ketika kami di sini. Serahkan dirimu, kami yang kau udah mau siap mau mati serahkan. Makanya perjamuan dari awal gue sudah mewakafkan hidup untuk agama. Gini aja lah Bang Kores. Coba kamu marah-marah mulu. Aku mau tanya nih Bang Kores. Iya silakan. Apa? Kau munafik. Kau munafik apaan? Makanya mati sekarang. Kemudian dikena framing kami nggak peduli kami. Nggak peduli. Agama Islam kan ini kan rahmatin alamin, rahmat ini kepada seluruh alam semesta. Apalah rahmat kalian di dunia ini? Aku mau tanya dulu. Orang-orang Kristen boleh hidup dan mencari pekerjaan dan mempunyai hak yang sama di negara-negara mayoritas Muslim.
Oh enggak, itu Apa dong? terlalu cemen itu. Itu cemen itu namanya. Coba kasihlah dulu apalah manfaatnya. Apalah sumbangsi kalian terhadap dunia ini. Jangan bikin jangan negara. kategori Indonesia, dunia loh, dunia. Oke, dunia ya. Oke, jadi begini. Yang dilakukan orang ini nggak Ya, ada. ya, begini. Ini aku kasih satu contoh tapi jangan marah. Jadi ketika Nabi Musa dibangkitkan di Israel, satu Israel Yahudi. Lalu kemudian bebas dari perbudakan. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW lahir di Arab, satu Arab Islam. Bebas dari kebodohan dan juga kemiskinan. Dahulu diceritakan Alkitab, Bang. Ya Abang itulah nyontek manfaatnya itu Nabi kami. namanya. Ya, yang kami bingung sebenarnya Pak Tupang dan Bu Grace Kristen gitu. Tuhannya turun di Israel, yang Kristen kok Italia. Kamu nggak Nah, usah itu yang ceritakan ulang isi Alkitab. Kami udah lebih dulu tahu. Sabar. Iya, isi Alkitab yang kamu ceritakan, bukan isi Al-Quran. Sabar. Masa agamanya baru muncul udah berani ngomong di. Iya, itu isi Alkitab itu, bukan isi Al-Quran itu. Mana ada? Kenapa marah-marah? Kan memang gitu faktanya. Nabi kami bangkit di Arab, satu Arab Islam. Kan faktanya begitu. Nabi mau aja banyak kali istrinya. Mau Ya kan namanya raja. Poligami mahal loh, susah. Dari situ aja dia. Nih, lihat nih Bang nih. Kalau Kristen, ya kan? Iya. Nah, Kristen ada di dunia ini. Nah, itu Thomas Alva Edison. Seluruh dunia terang dibikin, ya kan? Itu orang gratis, enggak beli. Gratis atau enggak beli? Orang Yahudi, ya kan? Nah, kalian orang Yahudi, orang Kristennya mana? Naik haji ke sana, itu orang Yahudi, orang Israel, semua sumbernya dari orang Israel. Itu baru namanya rahmatin alamin untuk semesta alam. Ya kalau gitu Kalian jangan apa? Kristen, kalau gitu jadi Yahudi aja. Jadi Yahudi aja. Gimana? Ya itulah buktinya kalau Tuhan itu memberikan keunggulan terhadap umatnya, begitu. Iya gitu, tapi kan itu Yahudi bukan Kristen. Sekarang ketika Yesus ada di Israel, kontribusi dia ke bangsa Israel apa? Apa kontribusinya? Apakah bangsa Israel selamat dari penjajahan? Apakah orang-orang miskin Israel menjadi hidup sejahtera? Ini Tuhan loh turun ke bumi, spektakuler, sensasional. Masa nggak ada kontribusinya ke masyarakat? Bangsa Yahudi Kan udah terbukti mereka itu sumber segala ilmu, sumber segala. Iya, itu Israelnya, itu Israel. Yesusnya, ketika Yesus turun ke bumi, kontribusinya kepada bangsa Israel apa? Ya Yesus kabar baik, kebenaran. Yesus memberitakan kabar baik. Yesus yang memberikan ilmu. Iya. Ilmu apa dari Yesus yang digunakan oleh Yahudi di abad pertama? Apa ilmu apa? Segala Gini, ilmu. Bang, aku tanya abang. Bang, aku Segala tanya ilmu Bang. katanya. Bang, aku Karena tanya setahu Bang. gue Yesus ketika hidup di Israel Abang sumbangsi untuk apa ya? Untuk kesejahteraan suku Yahudi, bangsa Israel itu bisa dibilang maaf ya, nggak ada sama sekali gitu. Bangsa Israel masih dijajah, bangsa Israel masih tegar tengkuk gitu kan. Bangsa Israel masih dibantai-bantai oleh Roma. Itu tegar apa tengkuk. Yesus ini ngapain di sana gitu loh? Abang diam dulu. Kalau Nabi kami kan turun di Arab, jahiliyah mati, karena memang berhala begitu mati ininya. semua gitu kan. Bangsa Arab yang terpecah sejarahnya. belah menjadi satu bendera di dalam bendera Islam. Nabi kami begitu Coba gitu, lihat kontribusinya ada ke masyarakat. Bikin baitul mal, di mana semua orang miskin diberi makan dari baitul mal tersebut gitu. Ngeroyok Israel. Kalau Yesus apa? Kapan menangnya negara Arab? Ini dituhankan, tapi kontribusinya apa kepada bangsa Israel saat itu? Gitu. Mana buktinya Tuhannya, Allahnya berkuasa? Ya kalau Ya itu Israel satu Arab jelas Islam gitu loh. berkuasa. Itu udah bukti buat kami, itu bukti satu Arab Islam. Kalau Kristen kan Tuhannya turun di Israel, yang Kristen malah Italia gitu kan, Francesco Totti, apa? Dengar dulu Ya aku. itulah ngomong. Batistuta lah yang begitu-begitu gitu. Dengar aku ngomong. Bangsa Apa? Yahudi, abang jangan kuat suara, jangan ngegas. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang bebal. Itu kenapa Tuhan Yesus datang ke bangsa Yahudi, itu sudah karya ciptaan Tuhan. Allah itu sendiri yang merancang semuanya. Karena dia adalah bangsa yang bebal. Paham? Ya, terus kalau gitu yang ngapain Tuhannya turun ke bangsa yang bebal dan kalah dengan kebebalan mereka gitu loh. Justru karena itu dia menunjukkan ajaran yang benar di bangsa itu. Dia mengasihi bangsa itu. Di Italia kan? Oh, di Italia. Ya Kristennya di Italia Bangsa kok. Yahudi, kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi, agamanya Yahudi, dia bukan Kristen. Kristen itu di Italia dia.
Udah gila memang kau bang, betul kau. Makanya kau belajar sejarah lama kau, belajar sejarah lama lah kau, bodoh kali kau, bodoh. Tadi ditanya soal manfaat. Sekarang manfaat Yesus turun ke bumi apa kalau yang Kristen Italia? Kan gitu maksud gua tuh. Salah bersalahan semua apa yang kau katakan, betul loh. Bersalahan gimana coba? Kalau gitu sekarang Israel, negara Israel ini negara Kristen kah? Sekarang aku tantang. Israel ini negara Kristen kah? Sekarang aku Oh, tidak, kami tidak. Ya udah kalau gitu Israel artinya negara Yesus Kristen. Yesus Tapi kontribusinya nggak ada sama sekali mungkin untuk bangsa itu adalah Israel. bangsa pilihan. Makanya Bangsa gue pilihan bingung gitu Tuhan. kan ditanya kontribusi Kristen Bangsa. apa, bangga-banggaan bangsa Yahudi. Tuhan kalian tuh gimana konsepnya turun ke bumi? Dia mengasihi bangsa itu, itu adalah Apa ngasih apa? Mengasihi itu ngasih apa gitu loh. Ngasih itu misalnya ya Kores mengasihi Bu Grace nih, dikasih HP, dikasih rumah, kasih motor gitu kan, kasih nafkah, mengasihi. Yesus ini ngasih apa ke bangsa Israel? Ngasih apa dia? Ya, ajaran dibawakannya ajaran kebenaran, Bang. Tadinya orang Israel itu kan jahat nih, contohnya lah. Biar apa kau ngerti ya? Ini bahasa Iya, anak TK, ini bahasa anak TK ya. Bangsa Israel itu bangsa yang bebal, bangsa yang jahat. Mereka orang pintar, tahu. Nah, apa tujuannya Allah mengirimkan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini? Apa karya penebusannya? Itu ke bangsa itu supaya mereka hidup benar. Iya, apa konkretnya? Barang konkretnya apa? Ngasih itu apa barang konkretnya? Ya apa? Ajaran Kristus itu apa? Ajaran kasih Apa? kan? Kasih kan? Iya, kasih apa? Kasih apa? Itulah kau bodoh kali, memang kau bodoh. Bukan ranahmu, kau bilang tadi gak ranahmu, tapi kau campuri, memang kau bodoh. Kasih keistimewaan, Bang. Kasih Ya, keistimewaan. kasih kelebihan. apa keistimewaan yang Yesus kasih untuk bangsa Israel? Apa? Oh iya, negara Arab tidak mampu mengalahkan bangsa Israel. Tapi Seluruh kalau mau negara ngirim Arab minyak, mengeroyok. bayar pajak ke negara Seluruh Arab negara ini Arab Israel. mengeroyok Ke bangsa Yordania Israel. bayar pajak, gitu kan? Ke Kuwait Bangsa bayar Israel. pajak, ke Oman bayar pajak, ini Bangsa Israel Israel. penduduknya cuma 10 jutaan. Iya kan? 10 Kalau juta apa dikumpulin 10 semua juta? negara Arab, Miliar-miliar lah, 10 pakai juta. dolar itu. Bayar ke negara Arab, Iya. Israel mau dapat pasokan minyak, mau mendapat pasokan minyak dari negara-negara Amerika Latin dan Amerika, itu bayar petrodolar triliunan kepada negara-negara Arab di Semenanjung. Itu yang kejadian. Cuma kan kalian nggak ngerti yang soal tapi beginian. kan mereka kan tidak mampu mengelola. Kalau bukan orang Israel yang mengelola, itu tidak akan keluar Loh, minyak. bukan kalau minyak yang mengelola ya Kuwait mengelola Kuwait, Oman yang mengelola Oman gitu loh. Ini Iya. Israel nggak punya minyak. Kalau mau minyak bayar pajak ke negara Arab Semenanjung. Betul, itu bilang sama mereka dia, Bang. minyak. Tapi otaknya semua Israel, semua otaknya. Kenapa Tuhan Yesus itu? Iya, otaknya Israel. Maksudnya otaknya Israel ini nggak pakai Yesus juga Israel dari zaman Abraham udah jago. Nggak pakai Yesus. Memang mereka bangsa, Gitu loh. bangsa yang dipilih, bangsa yang dipilih. Ya itu Otaknya jadi nggak, jadi Bang, bangsa yang Yesusnya dipilih. kawan-kawan Kristen ini kontribusinya apa ke orang Israel? Bangsa yang dipilih, ngerti nggak, Bang? Kalau bangsa yang Iya dipilih bangsa itu nggak berarti pakai Yesus, istimewa, nggak Bang. perlu pakai Yesus. Israel sudah dipilih dari zaman Yakob itu udah dipilih dia. Yesus ini buat apa? Iya, yang milih siapa? Yang milih Tuhan Yesus. Yang milih Tuhan Yesus, Yesus nama belakangnya Us, Yakob belakangnya Kof gitu kan, jauh banget. Yesus ini nama orang-orang mana? Orang mana nama Yesus ini? Gak ada orang Yahudi Ya, Tuhan dari zaman Yesus Abraham sampai zaman Yohanes. Tuhan Yesus yang Namanya tuh milih. Yesus itu nggak ada orang Yahudi. Aneh. Mana kamu tahu bilang kayak gitu? Memang bodoh kali, baca sejarah lama itu. Memang longgar kali kau lo, betul lo. Loh, Framing aja. coba kau dibaca framing. aja perjanjian lama. Ada nggak orang belakangnya us belakangnya orang perjanjian lama? Misalnya Yesaya jadi Yesayus, Maleaki jadi Maleakus. Enggak ada. Kalian. Us ini orang mana? Us. Waduh, marah dia. Untung di sensor ngomong anjing. Sabar. Lihat tuh itunya itu. Iya kan? Apa? Ya, Kak, di Indonesia Irak. baru ada Agus belakangnya Us gitu. Cobalah dipikirlah kawan-kawan Iya. Kristen gitu kan. Irak 7 jam, Ya, 7 Irak jam juga. dihancurkan, selesai. Iya, tapi Iya Irak kan? ini nenek moyangnya orang-orang Israel. Abraham itu orang Irak loh. Irak Selatan Abraham itu. Iya, terus Allahnya di mana gitu loh. Allahnya gimana? Maksudnya mau apa? Mau bantai-bantai perang dunia ketiga kita? Negara Arab, kaum muslimin di Jazirah Arab menahan-nahan supaya tidak langsung masuk ke perang dunia ketiga gitu loh.
Kenapa? Karena Amerika punya nuklir, Turki punya nuklir, Pakistan punya nuklir, Israel punya nuklir gitu, sanggup dibawa ke sana. Jadi Islam itu masih mikirin ini kalau misalnya kita sambut ini Israel yang hancur dunia. Kenapa bisa begitu? Karena perhatikan ini kawan-kawan Kristen yang nggak tahu. Israel kalau misalnya bonyok hancur, dia licik. Dia punya project Samson namanya. Kalau kawan-kawan Kristen tahu Perjanjian Lama, ada cerita soal Samson di sana, di mana dia membunuh dirinya sendiri demi membawa musuh-musuhnya mati ikut bersama dia. Nah, jadi kalau Israel bonyok kalah, ini semua nuklir mencar ke seluruh dunia, hancur ini dunia. Sanggup emang kawan-kawan Kristen melihat itu? Ya itu kan kepercayaan abang kan begitu. Bukan kepercayaan, ini lu tadi udah Pak Tupang sama Bu Grace sudah bawa ke geopolitik. Gua kasih paham soal geopolitik karena gua mengikuti banget geopolitik itu. Kali Israel itu bagus tuh di dalam cerita-cerita gereja, kalau di luaran enggak. Dia punya hutang di International Monetary Fund. Dia punya hutang ke negara-negara Eropa, ke negara-negara Arab, ke negara-negara Amerika. Hutangnya di mana-mana itu Israel. Tinggal nunggu hancur bentar lagi itu. Apa itu? Tapi kan kalian di luar gereja nggak tahu yang soal ini. Makanya gue kasih tahu di sini. Karena apa? Islam itu berpikir afala takilun. Sabar Bu Grace, sabar. Suaranya nggak ada toh, mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Oi Jul, assalamualaikum warahmatullah. Nah jadi gimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi gimana ini Bu Grace sama Pak Tupang ini? Udah terbukti kontradiksi dengan iman kalian sendiri gitu. Kita kembali ke tema aja. Iya, jadi lucu bukti tadi yang dipuji orang Israel bukan Kristen. Apa aja? Mana Kristen? Itulah, makanya ini orang Kristennya bingung dia. Kristennya apa yang bisa dipuji? Kok bangga jadi bawaan orang Israel? Ya sumbernya kan dari Yahudi semua. Iya, sumbernya. Abang mau jadi budak terus, Pak Tupang. Mau jadi budak Yahudi terus? Daripada tukang daripada ngepom gereja, daripada bubarin gereja, mana lebih apa? Lebih memalukan. Ya Islam, ya orang-orang radikal. Gini Bu Grace, orang-orang radikal sama Israel sama-sama ngerusak gereja, sama-sama ngebom gereja. Memang di Gaza gereja hancur sama orang Hamas, sama orang-orang Israel. Iya. Iya, itu satu yang di Gaza gitu. Kok dibanggain? Gereja nggak punya izin asal-asal ibadah gimana sih? Belum di gereja di sekitaran Yerusalem dicoret-coret, dikatakan apa itu, ini maaf ya Oh Maria ini apa gitu maksudnya, itulah bahasa-bahasa yang jelek gitu kan. Ibadah nggak ada izin apa aja yang kayak gitu-gitu loh. Ya Israel sama yang radikal di sini ya sama bentukannya. Kalau udah ngelihat gereja Kristen itu asal ibadah dibegitukan. Emosi. Bapakmu itu asal ibadah, makanya hasilnya macam kau ngomongnya. Waduh, marah dia weh. Kasihlah musuhmu. Mendidik kau, nggak kayak gitu ngomongnya, nggak asal ibadah, nggak keluar ngomong kayak gitu. Tidak ada yang bisa mengklaim orang ibadah. Dari tadi yang ngomong tai Ibu Grace kayaknya deh. Iya. Dia ngomong asal ibadah, berarti bapaknya yang mengajar dia. Lah kan benar, gerejanya nggak ada izin. Gerejanya nggak ada izin, mau gimana? Kalau ada izin lapor polisi. Pak, saya dibubarin. Perbaiki akhlakmu. Baru kau beribadah dengan bagus itu namanya. Iya, nggak ada izin mau gimana, Bu? Ibu ini suka kali memaksakan kehendak. Emangnya masjidmu ada izin? Masjidmu ada izinnya? Ada dong. Ada. Kalau nggak udah. Banyak kali cerita kalian. Kami nggak sama gini juga. Islam itu ya Bu Grace ya. Gini Bu Grace. Islam itu ya, kita bikin masjid di kampungnya kita sendiri. Nggak ada kampung kita di sini kita bikin masjidnya 70 km dari kampung kita. Itu nggak ada kayak begitu kita. Di belakang rumahku. Ini jadi inget ini nih gue soal perkara apa ya, rumah ibadah ini. Macam ini maaf ya. Belanda kalau datang ke Nusantara pertama kali yang dia bikin benteng. Memalukan kalian ini, memalukan. Pertama kali yang dia bikin benteng. Binatang. Sekarang ya Belanda udah lewat zaman Belanda, zaman modern pendatang nyampe ke wilayah orang yang pertama kali dia bikin rumah ibadah. Bapakmu yang asal ibadah. Lucu loh, mirip-mirip. Bapakmu asal ibadah. Tahu kau. Jangan kau pancing orang Batak marah. Sabar, ini ujian. Ujian. Kau jangan bilang asal ibadah. Orang tua memang asal ibadah mau gimana? Kasian kau, orang tuamu nggak berhasil mendidik kau. Waduh.
Bawa-bawa orang tua. Kau ngomong asal-asal kau keluar. Oh, ini supaya makin ngamuk lagi, supaya makin lama lagi. Bu Grace, bilang asal ibadah. Bu Grace, Jeffrey ini mualaf loh. Dia dulunya Kristen Itu mulut, gereja Betani. mulutnya Bu Grace tuh nggak berbusa dari tadi aku tengok. Diam kau, diam. Dia marahnya kuat ya. Iya lah, kau bilang asal-asal ibadah. Kan ini perlu apa ini? Dibantai nih. Waduh. Asal ibadah. Waduh, kasihlah musuhmu, bantai-bantai. Kalau dia mayoritas dibantai kita, guys. Kalau dia mayoritas dibantai di kita. Mau kau aku bilang asal-asal sembahyang, mau? Apa? Kalau aku bilang kau asal-asal sembahyang, kau mau nggak? Kalau memang nggak ada izin mau gimana? Lucu nih. Emang masjidmu ada izin? Ada. Ya ada lah, kita pasti ngikutin kepala keluarga harus 90. Belum 90 ya nggak bikin kita masjid. Perintah gereja di Bible. Bicara izin. Cuma satu pertanyaan. Orang urusanmu izin. Kira-kira urusannya apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu gejala awalnya ini apa ya? Gejala awalnya karena pemerintah. Apa kira-kira? Sudah ini awalnya Tuhannya turun di Israel, tapi yang Kristennya Italia, Bang Andi. Awalnya di situ dia. Coba diulang Res, gejala awalnya apa coba? Gejala awalnya Tuhannya turun di Israel, tapi Kristennya malah di Italia bukan di Israel. Marah dia di situ. Oh, salah turun Tuhannya. Bapakmu, awalnya bapakmu. Perkataan orang-orang yang baik, tahu. Bapakmu, makmu itu salah mendidik kau. Jangan emosian, Bun. Jangan emosian. Biarin nggak apa-apa. Ntar juga setruk. Asal ibadah. Kalau kalian dibilang asal-asal sembahyang mau nggak? Framing. Ajaran kami ini begini begitu. Suka-suka hati kalian di sini. Enaknya semau otak. Ibu tengah malam gini udah itu dapur Bu dibersihin dulu dapur. Diam kau, diam. Gak urusanmu dapur apa. Jangan kau framing. Orang Kristen begitu, orang Kristen begini. framing. Udah Bu, mau madu gak? Ku kirimin madu nih, biar tenang Ibu nih. Dari ucapanmu, dari pikiranmu itu menunjukkan ajaranmu benar. Tahu? Iya. Betul dari Ibu. Makasih Bu Grace, makasih. Ya tahu. Kau dari tadi mulutmu besar itu dari tadi kau mulutmu besar, mulutmu lebar. Kalau kau jual perasaan kau dari tadi kau yang paling ribut. Paham kau paling. Diam kau. Ya. Udah bagus sekali kau. Kau jual aku borong. Ini konsepnya. Bagus otak. Aku borong. Bu Grace ini lebih cocok kalau kau jual aku utang. Nah gitu itu Bu Grace itu. Jangan dilawan dengan ini juga, biarin aja. Bu, mau madu nggak Bu? Jual madu. Ya, banding beli madu Bu daripada marah-marah. Iya. Kalau mulutnya itu lebarnya. Lucu deh. Daripada marah-marah kayak gitu Bu. Aduh, Ibu ini bikin malu Kristen aja Bu. Nggak usah marah-marah kayak gitu dong. Nggak tahu kalau dia di mute. Itu Bu kena pelanggaran itu Bu, mulutnya terlalu dekat ke kamera. Makanya Pak Topang malu nggak punya teman kayak gini? Ini ajaran Kristen kah? Ibu kena pelanggaran, itu mulutnya terlalu dekat ke kamera Bu. Katanya ajaran kasih, Bu. Kok Ibu nggak ada kasih-kasihnya sama sekali sih? Ada kasih maki itu kan kasih. Ih, mulutnya ya Allah. Ini ngomong terus nggak kedengeran Korban Bu. perasaan suaminya kayaknya ini. Jangan begitu. Itu ada tai lalat. Buka mute-nya itu di mute itu. Iya. Ya guys, daripada buka mute-nya. Madu nih guys. Silakan cek di profil kita. Ya, bagi yang mau beli madu sama kopi, silakan di profil kita ada keranjang kuningnya. Oke, lanjut. Lucu Ibu nih. Ini lagi, Ibu lagi marah-marah, dia pula ikut dagang. Ini inang-inang disambu. Kok marah-marah Ibu ini kayak inang-inang disambu Ibu nih. Dia marah-marah tapi di mute loh. Apa kira-kira perasaan suaminya ya? Tersiksa kali suaminya. Tapi pada itu dasarnya yang dirasain RK. Tapi pada dasarnya Ibu ini baik sebenarnya. Dia cuma salah start aja. Sama suamiku apa Bunda? Kau itu ya Bunda Rama ya. Loh, siapa yang ngomongin suami lu nggak ada? Kayak gitu. Yang ngomongin suami lu siapa, bukan? Enggak. Dari Tapi tadi pada dasarnya Ibu ini sebenarnya orangnya baik. Dari tadi Cuman kau kalau marah-marah ini gitu. Kenapa start sih? Kau awalnya yang kerasukan. Aku bilang kalau kau baik, aku baik. Kalau kau Ya, satu pasti kali Ibu ngomong baik. kayak gitu, Nah, yang kalau kau memulai satu kali siapa? ngomong kayak Taruh gitu, dulu, dengar dulu beribadah Bunda. asal-asal. Pasti Ibu ini Mati kamu baik. buat. Wih, mati. Ibu ini makan apa itu, Bu? Makan apa, Bu? Makan babi. Iya, macam kau babinya. Itu gue bilang jangan dijawab gitu, Bunda. Kau kan Ya orang babi ini kau, baik loh. babinya kau semua. Itu mukanya. Ibu, ada rencana Bu, rencana selanjutnya apa, Bu? Rencana selanjutnya? Makan babi itu jadi cerdas.
Ya, kalian kan Besok penyuka hari yang Minggu loh, Bu. haram-haram. Kalau sebaiknya ibu Pikirkan aja tidur. kematianmu bunda. Gak usah kau pikirkan agama kami, ajaran Tadi kami jangan apa. menggarap masa saran dah. Haram, matamu itu haram. Bapakmu itu haram. Kuku babi rasanya gimana Bu Grace, Pak Tupang? Wah enak. Ini sebentar, kenapa dia heran Gurih. dengan kematian ya? Kuku babi gurih ya? Si paus di Vatikan tuh metong, modar. Itu kenapa kau masalah kematian kau protes-protes? Dibuka mic-nya, Bu. Kalau Dibuka orang mic-nya, sudah Bu. ajalnya, dengar ya muka kota. Kalau orang sudah ajalnya itu Bilang sama mati. istrimu ya, jangan dimati-matikan mute tuh ya, jangan Ya jangan dimati-matikan. dimatikan mute-nya, iya. Nanti orangnya mati Mulutmu beneran. lebar kali. Dicek kali otakmu Ya semua. biarin Bun, biar dia ngoceh Bun, biarin. Iya. Iya, Kalau kau baik, aku baik. Iya, dia dengar si Akang dia. Iya katanya. Kau Berisik loh. Siapa sih namanya benar ini? kau. Ibu Grace, Ibu Libas Grace. kau. Ibu Grace. Apa bang? Kulibas Besok, pemakan ya dia panggil babi. abang ke gua, Bunda. Besok hari Apa Minggu, babi? Pak. Apa? Mamakmu babi. Ya kamu gitu Kau lah. pemakan babi, pemakan anjing kau. Iya, macam Jangan anjing. lah. Kau pemakan babi anjing. Enggak boleh kita muslim. Enak Jangan. lah, enak. Jangankan anjing, ular pun kau makan. Weh, rakusnya. Ular. Bayi. Manusia rakus. Jangan. Cuman Kondusif, harimau yang belum kondusif. pernah Ini saya komarnya- makan. ini komarnya Bang Juma. Ini kita kondusif ya. Jangan berbalas pantun. Turunlah kau manusia punya mulut lebar kau pemakan babi kau. Turun. Waduh. Oh, dikasih hati. Ayo Bu Siska Jadi yang dipelihara. Pak R Tupang ini. Tadi Pak R Tupang kenapa makan segalanya ya Pak? Iyalah, semua saya sikat. Wih, semua Termasuk disikat. apa itu Pak? Hah? Termasuk anjing juga Yang gitu Pak? tidak Ya pernah, kenapa yang saya belum marah? pernah saya makan cuma Orang tua harimau, ada Kak. singgung-singgung Harimau, bilang babi. gajah, Saya marah kalau orang tua disinggung. Kalau saya kok bilangi babi apa itu orang tua sama aja sebut. jerapah. Saya marah lah dia. Andai kan dekat ke tempeleng itu mulutnya. Emosi Orang beneran. tua disinggung-singgung. Iya, dia kan saya tidak singgung orang tuanya. Lanjut. Ya. Pak Tupang Oh, ini enggak, kembali saya ke enggak topik ini. marah, Pak dibilang Tupang, pemakan babi, kembali, emang betul. Kembali ke topik. Saya nggak marah kok disebut pemakan babi. Emang kenapa emang makan Iya, babi makanlah, dari sejak nenek moyang saya makan babi nggak ada masalah. Iya. Tapi Yesus nggak makan babi Pak. Kembali ke diskusi aja, kembali ke diskusi Iya, aja. kembali ke topik. Apa bukti Kristen pengikut atau murid Yesus gitu loh Pak? Enggak bang, jadi kan apapun jawaban saya bang, itu kan itu tidak akan abang bisa terima gitu. Jadi ya kalau kita diskusi masalah agama ini kan abang ya kan Jangan memuaskan paling orang yang di benar, sini kan Pak. gitu. Tapi Pak, jangan puaskan orang di sini, puaskan orang yang di luar sana banyak mendengar Pak. Gitu loh. Supaya Kristen juga bisa ngikutin. Oh Bapak ini begini gitu. Ayo Pak. Apa bukti Oten atau Kristen mengikuti Yesus? Ya melakukan firman-Nya lah. Seperti apa contoh Pak? Ya seperti yang diperintahkan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ya itu semua 10 hukum Taurat itu kami lakukan. Oke. Tapi kenapa Bapak percaya Yesus dibunuh? Loh, ya kan abang yang tidak percaya. Ya kalau kami kan sejarahnya, ceritanya kan runut dari awal, dari sejak kelahirannya. Kan dilarang tadi abang Dinubuatkan ngomong. Ada tadi menjadi ngomong dilarang. nabi. Tadi abang ngomong dilarang membunuh. Kan gitu. Tapi Ya. kenapa Anda percaya pembunuhan Yesus? Ya iblis kan berkuasa di dunia ini. Oh jadi Anda percaya iblis? Abang juga itu dipengaruhi iblis. Abang berkata yang itu yang bagus. Menjelek-jelekkan gitu ya kan, menyimpang-nyimpangkan Bagus, kalau Anda ayat-ayat.